kita sekarang ada di posisi yang sebetulnya bangsa kita ini di posisi yang sangat menguntungkan, dinamakan window opportunity, peluang untuk menjadi sejahtera, menjadi kaya. Ya. Kenapa kita di dalam posisi peluang menjadi sejahtera atau kaya? Karena jumlah orang yang usianya produktif dibandingkan yang masih balita atau yang nenek-nenek itu jauh lebih banyak yang produktif. Biasanya negara-negara maju itu mengalami akselerasi peningkatan pendapatan per kapita ya pada saat seperti sekarang ini, seperti Indonesia sekarang ini gitu. Lah masalahnya pertama ada ancaman pandemi, ini menjadi satu isu yang terkini. Kemudian masalah kedua, karakter kita ini memang butuh dirubah kalau menurut saya. Butuh ada suatu perubahan ya. Perubahan itu kalau menurut saya, inovasi gak cukup ya. Jadi harus ada semacam revolusi. Yang revolusi itu bukan berarti perang ya, tetapi merubah mindset itu, harus merubah mindset itu. Ya saya sederhana saja ya. Saya dulu menjadi bupati selama 7 tahun di Kulon Progo itu kan merasakan ya, ini rakyat ini kok gimana ya, ya miskin tapi ya boros gitu loh. Jadi dia itu ngakunya ya nggak punya uang, tapi jujur aja ya, ibaratnya ya dia kerja itu ya sepertinya nggak butuh uang gitu kan. Kemudian mengeluarkan dia itu nggak sayang waktu, tapi pelit uang, itu kan aneh juga tuh. Orang itu kan nggak sayang waktu, waktu dihambur-hamburkan, tapi kalau dengan uang pelit. Itu. Ini kan karakter-karakter yang nggak jelas itu ya. Nah, kalau coba kita lihat saja ini untuk memantik kita saja ya. Korea itu merdekanya 15 Agustus 1945. Kita merdekanya 17 Agustus, hari ini ke-76 ya. Terus saya sebagai Bupati Kulon Progo waktu itu saya melihat Korea Selatan itu dia itu sangat bangga dengan negaranya sampai kalahkan Jepang, sampai generasi mudanya itu nggak mau itu beli produknya Jepang tuh, lebih baik produknya sendiri saja. Padahal produknya sendiri jauh lebih tidak baik motornya, mobilnya. Tapi anak-anak mudanya itu nggak seperti anak-anak muda kita ini. Kalau senang sekali show of force itu ya. Nek orang Jawa bilang durung pecus keselak besus itu ya. Belum berprestasi tapi ingin prestis ya. Ya belum pecus keselak besus ya mampus itu kan. Akhirnya kan gitu. Belum berprestasi tapi ingin prestis. Akhirnya apa? Korea Selatan itu ruang fiskalnya besar. Dan akhirnya bisa Nokia saja dikalahkan sama Samsung gitu ya. Ya, saya sedih menjadi bupati di Kulon Progo waktu itu ya. Korea Selatan bikin Samsung, saya setiap hari Minggu masih ngurusi WC cemplung gitu ya, sama-sama ongnya nih ya. Dari yang satu itu nation state-nya kuat itu. Saya adalah Korea Selatan lah. Kita ini harus diperkuat, nation state-nya harus diperkuat itu. Ya sederhana saja lah. Itu PDAM itu perusahaan daerah air minum ya. Maka saya tanya, loh Anda itu bikin air minum enggak? Kan enggak toh, bikinnya cuma air mandi. Tapi diem-diem rakyat ini satu kabupaten tuh sebulan tuh beli itu 6 juta gelas itu. Beli produk asing itu. Nah, Anda itu kok rela perusahaan daerah milik rakyat kok namanya perusahaan daerah air minum kok nggak bikin air minum, bikinnya air mandi. Apa mau tak ganti aja perusahaan daerah air mandi itu. Nah, alhamdulillah dalam waktu 6 bulan 1 tahun ya kita bikin air sendirilah. Namanya airku, air saya. Air Kulon Progo misalnya begitu ya. Ya saya tidak benci asing, cuman kita ini cinta kemandirian. Saya kira kemerdekaan ini harus kita sambut dengan kita masih punya utang untuk berdikari dalam bidang ekonomi, kemudian kita masih punya utang untuk membangun budaya yang berkepribadian Nusantara. Ya saya kira itu dulu aja lah, ya Mbak Valen ya. Terima kasih. Ya. Luar biasa sekali Bapak. Jadi pesan yang Pak Hasto tadi sampaikan adalah bahwa generasi muda ini justru harusnya memanfaatkan peluang menjadi kaya begitu ya Pak ya, atau adanya window opportunity, luar biasa sekali. Betul. Ya, lalu untuk Coach Tirta sendiri bagaimana Coach? Halo? Kedengaran ya? Halo, selamat siang Coach. Ya, kedengaran. Terima kasih Pak Hasto atas pengantarnya, sungguh menginspirasi. Jadi kalau menurut saya memang kita harus dalam revolusi productivity. Saya kebetulan lama di industri 34 tahun, sehingga
eh, penuh dengan berbagai macam pengalaman tentang productivity yang memang harus di-booster gitu ya. Ini kan program kita juga Bootcamp. Nah, kalau tadi kita lihat bahwa di Korea itu berhasil, sebenarnya kan kita melihat bahwa teamwork-nya bagus. Karena mereka tuh biasa sama biasa, kalau begitu jadi tim katanya jadi luar biasa. Orang Indonesia banyak yang luar biasa sama luar biasa, begitu jadi tim jadi biasa-biasa gitu. Nah, jadi kalau saya lihat di pabrik, kalau di industri itu productivity memang kita butuh adanya teamwork. Saya rasa di banyak tempat di umum, dan kebetulan saya dapat bisikan bahwa pemirsa atau yang ikut ini Zoom ini 87% adalah fresh graduate dan job seeker, 13-nya masih mahasiswa. Tetap itu kita butuhkan teamwork. Tidak ada orang sukses ketika sendirian, minimum berdua gitu. Artinya ada tim. Nah, tim itu kan pasti punya visi misi, ada culture-nya, ada kebijakan, ada sasarannya kayak gitu. Terus selain tim kita juga butuh adanya komponen. Bayangannya seperti ini. Anggaplah kita pergi main rally ya, rally. Semua orang mungkin bisa memahaminya dengan mudah tuh seperti rally. Kita mau misalnya kejuaraan rally. Rally itu kan ada mobilnya, ada orangnya, manpower-nya, ada metodologinya gitu ya. Terus ada materialnya, bahan bakar dengan segala macam bahan kimia dan sebagainya. Mereka juga punya organisasinya dan mereka punya manajemennya. Nah, manajemennya itu diatur sedemikian rupa sehingga dia punya planning itu spesifik gitu ya. Orang bilang bikin planning harus smart gitu, ada strateginya, ada inisiatif, ada action plan dan sebagainya. Terus ada mapping, kemudian dilakukan. Kalau rally kan etape demi etape. Kalau di sini kita misalnya merujuk sampai ke tahun 2045, berarti rata setiap tahun satu etape, berarti kita masih ada 24 etape ke depan. Dan bagaimana setiap etapenya itu adalah menghasilkan sesuatu yang lebih produktif. Gitu. Itu dilakukan, mau nggak mau kita harus tidak bisa lepas dari namanya evaluasi. Evaluasi harus dilakukan agar setiap etape, setiap milestone, mapping dari tahap 1 ke tahap 2 dan seterusnya, itu diikuti sehingga perkembangannya bisa ada perbaikan, ada peningkatan, sehingga semakin baik gitu ya, diperbaikin, dicegah, dan ditingkatkan. Dengan demikian, productivity-nya akan lebih tersasar. At the end, mau nggak mau, kita harus juga berlomba, kalau tadi gambarannya adalah rally, maka yang penting dalam dunia nasional dan internasional, lomba kita adalah lomba bagaimana kita menjadi lebih kreatif. At the end, kita adalah orang-orang yang harus memunculkan creativity di bidang masing-masing, apapun itu, dan menjadi lebih produktif. Nah, productivity itu biasanya diukur kalau di industri itu dengan standar OEE, Overall Equipment Effectiveness. Artinya setiap produktivitas itu berbatas waktu, ditentukan waktunya, jumlahnya, sama kualitasnya. Setiap hal jika waktunya melebar dikatakan tidak produktif. Misalnya kita mencapai suatu sasaran, tetapi waktunya panjang sekali, itu tidak produktif. Kemudian suatu sasaran waktunya sesuai, tetapi jumlahnya mungkin tidak sesuai, juga tidak produktif. Jika suatu sasaran tercapai dengan waktu yang pas, dengan jumlah yang pas, tapi kualitasnya tidak pas, tidak baik, maka juga disebut tidak produktif. Karenanya teman-teman semua, terutama yang baru fresh graduate ataupun yang masih mahasiswa, itu untuk productivity kebetulan tadi saya lihat ada Mas Tri Wahyudi yang saya quote sedikit gitu ya. Saya hanya reminder bahwa productivity itu berbatas waktu, kuantitas, dan kualitas. Jadi sasaran Anda apapun, dari bidang seni, dari bidang teknologi, di bidang apapun, selalu tetapkan batasan waktu, tetapkan jumlah yang harus dihasilkan, dan jumlah kualitas yang harus dihasilkan. Dengan 3 hal ini, sebenarnya itu akan mendorong kita selalu dari waktu ke waktu, dari etape ke etape, akan terus menyikapi, dan kita perbaikannya adalah dari 3 hal ini mana yang terlemah. Kalau kita lambat, kita manajemen waktunya jelek, perbaiki manajemen waktunya. Kalau kita soal kuantitasnya jelek, kemampuan teknis, kapasitas kita kurang, perbaiki kapasitas. Kalau kualitas kita yang kurang, maka kita perbaiki kualitas. Seperti itu.
Dari saya cukup sekian sementara ini. Terima kasih, Pak Valen. Luar biasa sekali. Jadi yang tadi saya tangkap adalah poinnya itu produktivitas itu nggak ketinggalan dari namanya teamwork ya, Coach ya. Teamwork Iya. yang mana teamwork tersebut mempunyai visi, misi, tujuan yang kompleks begitu. Nah, langsung saja ini beralih ke konsultan SDM kita sudah hadir, Kak Ivan. Selamat siang, Kak Ivan. Selamat siang, Mbak. Menanggapi hal tersebut, menurut Kak Ivan sendiri ini bagaimana? Sudah jelas bahwa Kak Ivan kan sebagai konsultan SDM ya. Iya, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu, nama saya Silvanus Sardianto, biasa dipanggil Ivan. Saya baru 19 tahun belajar Human Resources, jadi ini masih tahapan belajar juga ya. Dan saya mau kita sama-sama melihat kembali definisi tentang pemuda dulu nih, karena tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala BPK-BPN dan juga kepada Coach tadi bahwa ini ada unsur pemudanya juga nih di sini. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 itu bahwa pemuda usianya 16 sampai 30 tahun ya, 16 sampai 30 tahun. Dan nanti di tahun 2030-2040 kita masuk di tadi yang namanya bonus demografi yang menurut Bapak Kepala BKKBN tadi adalah ini kesempatan kita untuk bisa menjadi lebih sukses gitu ya. Karena memang ini akan tercermin dari peningkatan dari standar hidup semestinya. Nah, kalau kita lihat tadi usia pemuda 16 sampai 30 tahun, diprediksi Indonesia nanti di tahun 2030-40 ini menurut Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Republik Indonesia bahwa kita akan punya sekitar 205 angkatan kerja, ya 205 angkatan kerja. Usia produktif, ini usia produktifnya 205 usia produktif, dan dari 205 juta ini 148,5 juta adalah pemuda usia produktif. Jadi kita lihat usia produktif pemuda adalah 16 sampai 30 tahun. Nah, jadi ada sekitar 148,5 juta pemuda yang akan berada di usia produktif nanti di tahun 2030-2040. Dan Indonesia secara rata-rata itu menghasilkan angkatan kerja per tahunnya 2-3 juta. Ini yang akan ada diserap di pasar kerja gitu ya. Nah, kalau saya melihatnya begini, karena tadi disampaikan saya melihat dari perspektif dari ketenagakerjaan yang ada di Indonesia gitu ya, bahwa setiap negara dimanapun di dunia ini salah satu indikator keberhasilannya adalah bagaimana mereka bisa mereduksi tingkat pengangguran. Ini isu dari seluruh negara yang ada di dunia saat ini. Ya, dulu sebelum pandemi terjadi, pengalaman saya untuk setiap satu posisi pekerjaan yang dibuka itu biasanya ada sekitar 200 aplikasi yang masuk rata-rata untuk satu posisi yang dibuka. Dan setelah pandemi terjadi, ini meningkat 3-4 kali lipatnya. Nah, ini yang akan menjadi tantangan kita semua pada saat ini terkait dengan bagaimana kita bisa menyerap angkatan kerja yang ada di Indonesia. Dan saya melihat bahwa semua negara yang ada di dunia ini selalu berlomba untuk bisa mengundang investasi masuk ke dalam negaranya. Agar apa? Salah satunya untuk bisa menekan angka pengangguran tadi, ya, angka orang-orang di usia produktifnya sehingga bisa mendapatkan pekerjaannya. Makanya diundang sedemikian rupa, diberi kemudahan dan regulasi-regulasi yang memang selama ini menjadi hambatan harus direvisi, dan beberapa juga saya sudah perhatikan direvisi termasuk undang-undang yang terkait dengan ketenagakerjaan kita. Nah, ini adalah hasil dari apa yang akan dicapai oleh negara ini untuk bisa mengakomodasi bonus demografi yang ada di masa depan, yang tidak dalam waktu lama lagi gitu ya. Dan yang menurut saya pribadi ini yang semestinya kita juga bisa pahami bersama dan kita harus dukung gitu, karena apalagi kalau kita sebagai pemuda gitu ya, pemuda saat ini yang kita lihatlah di sekitar kita banyak sekali yang masih muda usianya tapi sudah bisa berbuat sesuatu, bahkan sudah bisa membuat lapangan pekerjaan. Karena apa? Karena memang salah satu tujuan dari Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah mendorong bagaimana masyarakat
Indonesia itu bisa dengan secara mandiri mampu berpenghasilan sendiri dan syukur-syukur bisa membantu membuka lapangan pekerjaan sehingga tingkat ketergantungan kita kepada pemberi kerja itu lebih kecil, harapannya demikian itu. Dan dari Kementerian Ketenagakerjaan sendiri saya juga melihat bahwa mereka sudah melakukan sesuatu, dan saya yakin ini juga dilakukan oleh seluruh kementerian yang ada di Indonesia. Doktrinnya adalah bagaimana bersiap untuk bisa menghadapi bonus demografi yang akan datang gitu ya. Kalau untuk di Kementerian Ketenagakerjaan yang saya perhatikan, mereka udah mulai nih bersiap untuk reformasi birokrasi, lalu bersiap untuk membuat ekosistem secara digital yang siap bekerja, lalu mereka juga mentransformasi yang tadi fungsi balai latihan kerjanya konvensional sekarang yang benar-benar bisa disesuaikan dengan kebutuhan di industri gitu. Link and match juga masih berjalan, lalu ada transformasi program peluasan kesempatan kerja, pemagangan diperkuat gitu ya, dan termasuk juga pengembangan talenta pemuda, pasar kerja di luar negeri. Makanya ada program-program dari pemerintah yang saat ini juga sebenarnya memaksa kita secara positif untuk bisa siap berada di industri, di bursa tenaga kerja secara internasional gitu. Dan termasuk juga mereka mulai berbenah untuk reformasi di dalam bidang pengawasannya. Ini yang menurut saya juga salah satu sebenarnya yang bisa kita lihat sebagai sinyal-sinyal positif lah semoga ya, untuk bisa kita bersiap menyambut bonus demografi yang ada di Indonesia, dan kita lihat nanti penerapan implementasinya seperti apa. Semoga memang sesuai dengan harapan kita semua, dan tugas kita bersama adalah bisa membantu memastikan semua hal ini terjadi sesuai dengan apa sumber daya yang kita miliki dan kompetensi yang kita miliki. Sementara itu dulu Mbak Valen, terima kasih. Luar biasa sekali. Jadi kompleks ya tadi yang sudah disampaikan oleh Kak Ivan sendiri mengenai sudah adanya program-program pemerintah yang untuk siap menghadapi transformasi itu tadi, dan tugasnya kita adalah membantu untuk merealisasikan program tersebut sebagai generasi muda. Seperti itu. Nah, lanjut nih, kita alihkan kepada Kak Wildan. Selamat siang Kak Wildan. Selamat siang, Valen. Ya, Kak Wildan ini sosok yang hebat dan inspiratif loh, karena beliau merupakan CEO dari Gorengin, dan Komisaris Warga Muda ini sangat aktif sekali di bidang entrepreneurship ya, betul ya Kak ya? Ya, betul. Ya, menanggapi hal tersebut menurut Kak Wildan sendiri itu bagaimana Kak? Jadi memang proses SDM ini jadi hal yang penting ya. Jadi kalau kita lihat riset-riset di jurnal-jurnal internasional juga, Indonesia tuh termasuk masuk ke kutukan sumber daya alam. Dengan sumber daya alam yang melimpah, mudah, dan gampang diakses, ini membuat kita nggak berpikir kreatif. Beda kayak kita ambil contoh kayak Korea, dia sumber daya alamnya sedikit, tapi akhirnya karena situasi yang sangat ekstrim tersebut, kreativitas manusianya tuh dikembangkan sedemikian rupa, dan akhirnya dia bisa lolos dari jebakan kutukan sumber daya alam. Cuma saya ingin bicara soal bagaimana bonus demografi ini bisa menjadi berkah, tapi bisa jadi bencana. Karena beberapa tantangan kita itu masih banyak nih. Terutama tadi dibilang sama Mas Hardi adalah soal lapangan pekerjaan. Karena posisinya seperti ini, ketika meledaknya penduduk tapi tidak ada lapangan pekerjaan, itu berpotensi memicu frustasi sosial, depresi sosial, bahkan tindak kejahatan yang kita inginkan. Jadi posisinya adalah pelamar kerja dengan jumlah lapangan pekerjaan ini timpang nih sekarang nih. Jadi bayangkan ketika orang-orang yang nggak dapat lapangan pekerjaan ini seperti apa. Itu adalah tantangan masih lapangan pekerjaan. Tapi lapangan pekerjaan ini juga tergerus sama berbagai variabel. Hari ini masalah pandemi, kedua otomatisasi, dan ketiga adalah tidak matchingnya kebutuhan SDM kita sama industri. Jadi ada semacam irrelevansi nih SDM kita dengan industri sekarang. Di mana industri sekarang kita ini lagi shifting nih. Atau saya bilang adalah lagi di zona lesu, stuck zone. Stuck zone itu apa? Ada masa transisi yang belum selesai di Indonesia. Apakah kita di industri industri titik 3, industri 4. Di satu sisi kita masih mengutamakan minyak sebagai pelumas roda ekonomi kita, tapi di satu sisi dunia sedang menjebatani bagaimana kita bisa menggali dengan data. Ini pun juga belum selesai.
ditambah dengan digital divide yang begitu besar di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Ada orang yang mudah menggunakan platform e-commerce, ada juga yang terlunta-lunta untuk mengirim SMS karena sinyal jelek gitu. Ini tantangan yang cukup luar biasa, yang harusnya kita berpikir bagaimana kita bisa menyelamatkan ini bareng-bareng. Ini belum lagi soal yang harus kita tahu bahwa saya pernah bilang kita masuk di dalam yang namanya surplus sarjana. Apa itu surplus sarjana? Surplus sarjana itu adalah sarjana kita udah makin banyak, tapi lapangan pekerjaannya semakin dikit, dan akhirnya kita berebut dengan gelar pendidikan yang ada di bawah kita. Kalau dulu mungkin kita enak nih, SMA aja bisa kerja jadi apapun gitu. Sekarang rasanya S1 ya kayak SMA zaman dulu gitu. Rasanya 10 tahun. Sekarang misal saya ambil minimarket seperti Indomaret dan Alfamart. Kalau dulu 10 tahun yang lalu, pasti itu anak-anak SMK yang ngisi. Pasti itu anak-anak SMA. Sekarang kita nggak usah kaget kalau seandainya ngisi juga teman-teman sarjana juga yang belum dapat pekerjaan. Ini tantangan yang cukup luar biasa yang harus kita gotong royong. Di satu sisi kita juga harus tolong menolong. Kita nggak bisa nih sekarang kerja sendiri-sendiri. Belum lagi isu-isu yang berkaitan sama hal-hal yang sifatnya kesehatan fisik kita. Masih banyak tantangan stunting nih yang perlu kita garap bareng-bareng. Coba bayangkan, seandainya bonus demografi tadi udah ada otomatisasi, orang diganti robot, terus ada pandemi di mana perusahaan akan semakin lean nih, di mana mereka juga nggak harus merekrut karyawan yang banyak, terus juga stunting, ini akan menjadi tantangan yang luar biasa. Tapi saya optimis bahwa ketika orang-orang yang sarjana-sarjana ini berpikir sedikit visioner gitu. Karena menurut data BPS, teman-teman sarjana ini pun ketika lulus dia lebih punya kecenderungan untuk menjadi pegawai ketimbang wirausaha. Itu hal yang sah karena itu adalah jalan pilihan yang cukup aman dan cukup baik juga untuk menyenangkan orang tua. Tapi kita juga butuh anak-anak muda yang berani masuk ke entrepreneur untuk mengungkap peluang-peluang baru, kesempatan-kesempatan baru, di mana akhirnya kita bisa memberikan manfaat, nggak cuma profit. Karena saya percaya bisnis yang didorong oleh anak-anak muda ini, dia nggak hanya profit, tapi bagaimana bisa memberikan benefit. Dan benefit ini adalah hal yang paling penting untuk bisa memastikan bahwa masa depan kita ini semua bisa lebih baik, lebih maju, dan lebih cerah gitu. Karena kita juga dalam situasi yang sulit nih. Kita di era di mana bahasa saya tuh adalah frenemies, berteman sekaligus bermusuhan gitu. Berteman adalah kita untuk membangun usaha bareng bisa, tapi di satu sisi kita harus berkompetisi gitu untuk biar produk kita laku atau kita diterima lapangan pekerjaan itu. Dan hari ini konsep frenemies ini nggak hanya terjadi di Indonesia. Dalam koneksi global di mana kita juga harus bertarung atau kita berkolaborasi dengan teman-teman di ASEAN juga gitu. Karena kita harus ingat juga kita udah masuk ke masyarakat ekonomi ASEAN yang dimana bagi orang-orang yang menganggap ini sebagai tantangan, dia hanya berkoar-koar bahwa kita dimasuki asing, kita dimasukin apa, dan akhirnya kita tumbang. Tapi kalau kita lihat sebagai opportunity, kita bisa mengembangkan karir kita begitu besar gitu. Nggak salah kok kalau teman-teman bisa berkarya dan memberikan produk yang oke untuk dikonsumsi secara global. Inilah dunia di mana semua orang terkoneksi dan setiap orang punya kesempatan sekaligus tantangan. Tinggal bagaimana kita bersikap dalam konteks ini, kayak gitu, Mbak. Luar biasa sekali ya. Jadi menurut tadi Kak Wildan yang sudah disampaikan adalah bonus demografi ini bisa menjadi berkah sekaligus bisa menjadi bencana ya Kak ya. Jadi karena banyaknya sekali tantangan, tapi untuk kita adalah pesannya sebagai generasi muda untuk bisa berpikir jauh lebih visioner lagi. Nah, masih ngomongin tentang bonus demografi ini kepada Bapak Hasto, mungkin bisa diberi insight atau perspektif dari Bapak mengenai bagaimana cara memaksimalkan potensi generasi muda dalam menghadapi bonus demografi ini, Pak. Silakan Bapak. Ya, baik. Terima kasih. Jadi memang betul ya, tadi kalau disampaikan bahwa bonus demografi itu bisa menjadi berkah dan bisa menjadi musibah, gitu ya. Kalau kita bisa mentransformasikan bonus demografi menjadi kesejahteraan, itu menjadi satu berkah. Tetapi kalau tidak bisa menjadi beban negara.
Jadi tenaga yang ada ini kan, SDM yang ada ini bisa menjadi beban atau bisa menjadi modal pembangunan gitu. Nah, sebetulnya ini betul-betul ya tergantung pada adolescent, ya, remaja-remaja yang generasi-generasi yang masih muda itu, ya, yang tadi dibilang pemuda itu sampai 30-an dari 16 itu. Kalau mereka itu punya ciri-ciri ya, ini menurut UNPA ya, kalau dia itu punya ciri-ciri sudah kawinnya usia muda, putus sekolah, anaknya banyak, kemudian humal hamil dan tidak kerja, artinya pekerjaan tidak jelas, itu akan terjadi miss demographic division. Nah, oleh karena itu salah satu cara ya bagaimana adolescent ini menjadi generasi penentu ini harus berkualitas betul ya. Dia harus tahu mempersiapkan diri dan seterusnya. Ini menjadi penting gitu. Nah, kalau menurut saya memang kualitas SDM kita itu perlu diwaspadai secara umum ya. Kita lihat bahwa tadi betul Mas jadi disampaikan Mas Wildan tadi bahwa kita masih ada stunting misalnya gitu. Stuntingnya itu 27,6%. Orang yang stunting itu kan nasibnya tiga. Satu, postur secara anatomis tubuhnya itu menjadi tidak tinggi, mungkin tidak bisa menjadi atlet yang hebat, tidak menjadi orang yang pekerja yang kuat gitu. Yang kedua, dia kemampuan intelektualnya rendah, ya. Jadi di bawah rata-rata. Itu yang ketiga, di hari tuanya dia mudah sakit-sakitan, di umur 45 tahun ke atas. Lah, Anda bisa bayangkan loh, 27,6% kita ada stunting. Kemudian saya tidak tahu ya, kenapa mental emotional disorder di antara kita ini itu juga lumayan tinggi. Tahun 2013 hasil dari riset kesehatan dasar angkanya baru 6,1%. Tetapi tahun 2018 menjadi 9,8 mental emotional disorder. Ya. Jadi orang yang mental emotional disorder itu kan susah diajak kerjasama, susah diajak maju, kadang-kadang juga nggak jujur, bisa cheating dan sebagainya dan sebagainya itu. Masih ditambah ada yang katakanlah difabel, kemudian ada juga yang kecanduan narkotika, nafsa itu. Masih ada juga yang ini yang namanya ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Oleh karena itu kita dalam rangka memberdayakan SDM kita harus kita juga di satu sisi kita menciptakan peluang-peluang yang baik, mendorong untuk bekerja, tapi memang mau tidak mau kita tidak bisa menutup mata bahwa di sisi lain kita ayolah kita rame-rame untuk mencegah stunting, mencegah mental emotional disorder ya. Parentingnya harus bagus gitu, di keluarga itu harus baik. Itu penting sekali kalau menurut saya ya. Jadi memang betul ya kata Mas Tirta tadi, manajemen itu penting ya, dan di bangsa kita itu egoisme sektoral cukup tinggi, kebersamaan visi bersama itu hal yang sangat mahal gitu ya. Jadi kadang-kadang kita kalau bagi tugas itu everybody harus mengerjakan itu ya. Tugas diberikan begitu, tapi somebody itu bilang wah ini nanti anybody mengerjakan gitu ya. Ini somebody mengerjakan, tapi akhirnya yang ngerjakan siapa? Nobody gitu. Jadi ini satu hal yang sering saya alami ya, baik saya waktu jadi bupati maupun sekarang saya jadi kepala BKBN itu saya alami. Jadi kalau punya anak buah 1.000 atau 100 itu nanti yang minimal 6 lah sampai 10 itu ada error gitu ya, ada error. Ini menjadi suatu hal yang lumrah terjadi. Hanya bagaimana ini tidak menjadi istilahnya menjadi racun ya bagi yang lain ya. Karena toxic friendship itu kan juga terjadi di lingkungan itu. Jadi toxic people itu kemudian menjadi toxic friendship, kemudian toxic relationship. Ini kan menjadi merusak satu sistem itu. Nah, ini harus dicegah itu. Nah, inilah upaya bangsa kita itu harus begitu. Tapi saya ingin sedikit saja ya, karena hari ini hari kemerdekaan dan kemerdekaan itu diperjuangkan dengan ideologi. Jadi perang itu yang paling hebat perang ideologi. Perang teknologi itu kita memang mudah kalah itu karena ketinggalannya terlalu jauh antara bangsa kita dengan negara-negara yang maju terlalu jauh. Tapi kalau ideologi itu bisa menang ya. Karena apa? Kalau kita punya prinsip membela bangsa itu akhirnya apa? Ya sudahlah lebih baik saya membeli produk sendiri gitu. Sehingga pangsa pasar itu bisa kita kuasai gitu. Ya, kalau ideologi dibangun maka pangsa pasar bisa dikuasai.
Kalau konsumsi itu dikuasai, ya 60% pertumbuhan ekonomi terjadi di situ. Nah, saya berharap betul sebetulnya generasi-generasi muda ya seperti Mas Ivan, kemudian Mas Wildan ini, Pak Tirta ini juga masih jauh lebih muda daripada saya. Itu orang-orang yang punya ideologi yang kuat itu. Sehingga perangnya perang ideologi juga, tidak hanya perang teknologi itu. Kalau perang teknologi kita kalah memang, relatif kalah itu. Ya kita ingat ya, perangnya Vietnam melawan Amerika itu dimenangkan oleh Vietnam itu. Karena apa? Vietnam tuh infinite game gitu. Infinite game tuh Vietnam tuh. Oh, saya harus sampai mati, harus merdeka. Amerika itu ya hitung-hitungan, kalau untung ya kita serang lah, kalau nggak untung ya sudah, dia sangat infinite game gitu. Jadi karena apa? Karena ada ideologi itu yang bermain itu. Nah, saya berharap lah bahwa kebanggaan setelah kita merdeka itu kemudian kita bisa mengisi kemerdekaan dengan berdikari dalam bidang ekonomi, membangun ekonomi yang mandiri, kemudian membangun budaya yang berkepribadian Nusantara. Kalau itu kaya kita akhirnya, wong turis-turis itu datang ke Indonesia juga karena budayanya, sebagian besar karena budaya. Ya bukan karena datang ke Jogja itu karena keraton, karena Borobudur, karena Prambanan loh. Bukan karena ada Parangtritis, itu enggak sama sekali itu. Jadi, datang ke Bali karena apa? Ada adat itu. Sehingga anak-anak muda kita kalau dia punya ideologi yang kuat, mampu membangun budaya yang berkepribadian Nusantara dan mampu membangun kemandirian, saya kira luar biasa. Ya, luar biasa. Itu Mbak Valen ya. Terima kasih. Berarti kuncinya ada seorang generasi muda itu harus punya ideologi yang kuat ya Pak ya. Ya, ya, dan satu lagi ya saya ingatkan ya bahwa bonus demografi ini celah itu diduga sampai 2035 menutup celahnya. Kenapa menutup? Karena kita ada aging population ya, ada usia-usia tua yang sudah membebani kita gitu. Jadi kita itu harus berpikir keras di 2030 itu bagaimana kita ini gitu ya. Supaya saya kan kalau ditanya ya, ini mana yang sudah bonus demografinya sudah mau nutup? Jawabannya mana? DKI Jakarta, Yogyakarta, Bali, Jawa Timur, Sulawesi Utara. Terus kalau ditanya, apakah di provinsi-provinsi tersebut sudah ada akselerasi? Karena anak mudanya hebat-hebat semua, generasinya muda semua, terus pendapatan per kapita naik gitu kan. Kan jawabnya, aduh mohon maaf belum juga gitu loh. Jangan-jangan kita ini dapat status bonus demografi tapi nanti juga lewat gitu. Kalau anak-anak muda seperti Mas Wildan ini tidak kerja keras itu ya. Jadi saya kira itu apa yang perlu kita dorong bersama lah. Saya kira Coach Tirta ini mampu lah memprovokasi gitu, anak-anak muda ini biar kemudian sadar diri. Sebetulnya yang saya sering gemeskan gini, mereka itu boros, banyak yang boros itu, hidupnya banyak yang boros. Sebetulnya kalau mereka salah satu itu bisa membangun bisnis entrepreneurship model, itu bisa menghidupi banyak orang. Makanya kalau di antara kita itu 4% saja, ada yang sudah bisa menjadi pengusaha, itu bisa menyerap tenaga kerja lainnya, itu udah keren itu. Saya itu di desa ya, saya cek ya, ini Pedukuhan ini penduduknya berapa? 1000. Saya cek itu nanti yang buka warung, yang sukses, yang menyerap tenaga kerja itu nggak ada 4 orang. Nggak ada 4 orang itu. Saya selalu begitu, kalau ke desa, ke kecamatan, ke kelurahan, saya cek gitu. Ini penduduknya berapa? 1000. Saya cek berapa orang jadi pengusaha yang sampai bisa mengambil tenaga kerja itu, nggak ada 4 orang. Ya, nggak ada 4 orang. Yang lainnya ya ada, ya, kecil-kecilan aja ditenagai sendiri itu. Nah, seperti itulah tantangan kita. Dan satu lagi, mindset kita tentang kaya itu banyak yang salah itu. Kaya diterjemahkan apabila punya rumah mewah, mobil mewah dan seterusnya. Padahal kaya itu kan ada seorang orang yang pandai mengatakan bahwa kalau kita bisa hidup seperti sedia kala dalam waktu lama, meskipun tidak bekerja. Dan tidak bekerja itu diterjemahkan dalam bentuk karena sekolah, karena menuntut ilmu, atau juga karena seperti saya waktu jadi bupati itu, saya anggap tidak kerja cari uang, karena gajinya aja cuma 6 juta itu ya, saya anggap tidak bekerja. Istri dan anak saya harus bisa hidup seperti sedia kala dalam waktu lama. Nah, kuncinya apa? Punya passive income. Makanya Maria Teguh bilang, kalau orang umur 50 tahun, masih memikirkan uang, berarti hidupnya salah semua sebelumnya. Karena sudah diberi waktu hampir 30 tahun untuk merintis passive income. Gitu loh. Jadi Mas Wildan ini kan besok umur
45 tahun sudah duduk-duduk, sudah punya karyawan nggak banyak-banyak, mungkin 5 juga nggak apa-apa, tapi hasilnya sebulan 50 juta, sudah nggak perlu bekerja. Kan cita-citanya begitu. Sehingga berkarya terus, itu berkarya terus. Nah, sayang, ya, kita ini nggak begitu. Kita itu merasa kaya kalau mobilnya banyak, rumahnya keren, kendaraannya bagus. Akhirnya apa ya? Jadi miskin. Karena setiap beli aset itu menjadi beban. Setiap beli aset jadi beban. Sebetulnya Mbak Valen bisa bayangkan loh, orang Indonesia itu belanja rokok setahun 3.000 triliun. Pak Presiden pidato untuk APBN kita hanya 2.700 triliun. Jadi ruang fiskal rakyat itu besar. Satu desa itu saya cermati itu ya, belanja rokok itu 1,2 miliar. Penduduknya kira-kira 3.000 lah itu. Terus belanja pulsa berapa? 800 juta. Itu tahun 2017 loh saya membuat data itu. Berarti dana desa yang saya masukkan cuma 1 miliar. Berarti capital flight-nya lebih besar kan daripada ini. Jadi sebetulnya kita itu punya ruang fiskal ya. Cuman bagaimana? Sebenarnya closed loop ekonomi itu bagus. Ini anak-anak muda kalau bisa membangun closed loop ekonomi, jadi uang mutar di daerah itu bagus. Bukan berarti benci asing, tapi karena kita butuh kemandirian gitu loh. Jadi kita ini orang kapitalis juga, tapi maunya ya kapitalis kanan bawah lah, bukan kanan atas. Jadi dimiliki bersama oleh rakyat banyak lah modalnya itu. Maunya begitu sebetulnya. Kalau kita mau kuat loh ini kalau menjadi bangsa yang kuat itu bersama. Ya, wah ini jadi terlalu banyak nanti Mbak Valen, saya kembalikan. Ya, terima kasih luar biasa. Lalu menurut pendapat Coach Tirta sendiri menanggapi hal tersebut bagaimana Pak Coach? Masih di mute ini. Oke, ya. Terima kasih banyak share juga buat saya ini, tapi menurut saya ada satu hal juga yang harus saya tunjukkan bahwa kita banyak bicara soal makro, atau kita juga di dalam sistem makro yang kita tidak semua orang kan ada di sistem makro. Kita kebanyakan hanya di sistem mikro. Saya sendiri banyak bergeraknya di bidang mikro. Jadi kalau kita bicara productivity itu adalah bagaimana kita mengubah proses input menjadi output yang secara efektif. Sehingga sebenarnya adalah kalau kita, terutama untuk adik-adik yang baru lulus dan sedang mencari kerja, termasuk juga para mahasiswa, 13% peserta kita adalah mahasiswa, bagaimana kita fokus ke diri kita dulu. Karena yang di atas, yang big system kita nggak bisa apa-apain, lingkungan besar kita nggak bisa apa-apain, di lingkungan kita sendiri pun ada banyak orang-orang sekitar, sehingga mungkin kita bisa fokus kepada diri kita. Saya kembali lagi kepada ajakan bagaimana saya membayangkannya adalah suatu kita beradu kecepatan dalam rally ya. Dalam rally itu kan ada orangnya, ada alatnya, ada bahan, ada metode dan sebagainya. Jadi taruh kata ada 4 macam. Bagaimana kita sebagai orang yang mengendalikan diri sendiri dan lingkungan kita, termasuk tim. Ya, di rally itu kan minimum 2 orang. Adalah bagaimana kita punya kemampuan, kalau di dalam sistem HRD disebutnya SKA, skill, knowledge, sama attitude. Ya, jadi bagaimana kalau kita mau menjadi produktif, kita harus punya sikap, kita harus punya pengetahuan, dan punya keterampilan yang juga mendukung produktivitas kita. Adik-adik yang masih mahasiswa harus berpikir bagaimana sikap, pengetahuan dan keterampilan itu akan menunjang Anda semua untuk mencapai goals-nya. Goal di depan adalah lulus. Yang job seeker adalah bagaimana membuat SKA, skill, knowledge, attitude itu punya kecukupan untuk mencari job, atau kalau Anda mau mencari suatu peluang, opportunity, maka Anda harus memperhatikan 4M, yaitu bagaimana membuat suatu metode, material, mesin, sama manpower-nya itu memadai, termasuk lingkungannya. Artinya, kita perlu memikirkan juga tools. Tools itu apa yang kita butuhkan, dan seringkali kita selain diri kita juga kesulitan tools. Nah, mau-mau artinya kita harus memperbesar lingkungan kita, harus memperbesar kolaborasi kita, memperbesar manajemen diri, manajemen sesama, semua, sampai kita mencapai efektivitas dari output yang diharapkan. Nah,
mau nggak mau kembali lagi ke sistem rally tadi ya. Bagaimana kita selalu dari etapa ke etapa mengukur hasil-hasil kita. Ukuran kembali lagi adalah selalu bagaimana kita punya selalu waktu, kuantitas, dan kualitas yang diukur. Jadi adik-adik semua harus berpikir bagaimana saya terpaku selalu pada waktu, kuantitas, jumlah, dan kualitas yang saya canangkan. Dan seringkali kita di awal itu tidak membuat pencanangan atau niat yang confirm, niat juga yang spesifik, sehingga kadang-kadang ya seperti terserah nasib gitu. Karena nasib itu harusnya diciptakan dari awal bagaimana kita punya tujuan, lalu kita PDCA-kan. Ya, jadi bagaimana kita membuat culture kita dan sistem yang kita anut itu juga menjadi produktif gitu. Ini gambaran sederhananya bagaimana suatu produktivitas itu dipengaruhi oleh sesama kita yang masing-masing punya 4M dan 1L ini, masing-masing punya 4L 1M berinteraksi dengan kita semua, lingkungan mini, kemudian ada lingkungan besar sampai ke lingkungan big system yang semuanya adalah mempengaruhi kita. Nah, kalau kita memikirkan ini semua agak kesulitan buat kita. Jadi pesan saya adalah bagaimana kita fokus ke diri kita, memberdayakan diri kita, memberdayakan skill, knowledge, sama attitude. Ya, sikap, pengetahuan, dan keterampilan kita diperbesar, lalu tumbuhkan tujuan, niat, apa yang mau disasar. Apakah mau kemandirian dalam bentuk suatu sasaran pribadi atau mau kerja sementara, maka harus dimunculkan WKK-nya tadi, waktu, kuantitas, kualitas. Kalau Anda mau kerja dulu, dalam waktu berapa lama Anda harus dapat kerja? Misalnya dalam waktu 3 bulan. Kuantitasnya berapa? 1 untuk kerja. Tetapi Anda harus membuat kuantitas itu jauh lebih banyak daripada 1. Kalau Anda melamar 1, gagal 1. Anda melamar 100, mungkin gagal 100. Anda bikinkan 1000 lamaran. Itu kuantitas. Dan buatkan selalu lamaran-lamaran yang sifatnya bermutu, berkualitas. Ya. Tetapkan waktu, tetapkan kuantitas, tetapkan kualitas. Demikian juga bagi yang mau berusaha, punya usaha sendiri, punya niatan, punya tujuan, ya, tetapkan. Anda punya tetapan waktu, punya jumlah yang ditetapkan, punya juga kualitas yang ditetapkan. Ini di industri yang saya tekuni 34 tahun, kurang lebih mirip seperti itu. Saya rasa ini bisa cukup membantu, jadi kita baik, berkaca ke sisi mikro dulu ya, ke pribadi kita. Oke, Coach, luar biasa. Nah, menanggapi tentang memaksimalkan potensi generasi muda, apalagi di masa pandemi seperti ini ya, Kak Ivan, bagaimana menurut Kak Ivan sendiri, pandemi itu kenapa jadi tantangan sekaligus jadi keuntungan dalam menghadapi bonus demografi di Indonesia pada tahun 2045 nanti? Ya, terima kasih Mbak Valen. Jadi apa yang bisa kita lakukan sebagai pemuda dalam menghadapi bonus demografi dan juga dalam kondisi yang pandemi gitu ya. Saya tadi juga sebelum saya ke sana, saya tertarik dengan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Asto gitu ya, terkait dengan mindset. Ini penting sekali buat teman-teman pemuda dan pemudi saat ini ya. Karena saya melihat dunia saat ini memang benar-benar jauh berbeda dengan apa yang saya alami di usia saya yang masih teman-teman saat ini gitu, bahwa perkembangan teknologi juga sangat memudahkan dan semakin murah. Akibatnya apa? Informasi yang diterima oleh kita itu sangat banyak sekali, sangat deras, sangat beragam ya, dan di sana kemudian pola-pola pikir itu bisa juga terbentuk gitu, yang ada di teman-teman pemuda ini. Mereka mungkin lihat di timeline Instagram, ngelihat wah kalau orangnya punya ini, punya itu kayaknya enak ya. Wah kayak kalau misalnya saya joget-joget begini saya bisa dapat duit ya. Oh kalau saya punya begini-begini saya bisa dapat uang cuman karena saya rekam video yang nggak tahu kualitasnya juga kadang-kadang ya agak aneh sih gitu ya. Sekarang kita lihat gitu, tapi itu laku gitu. Itu laku dan kemudian bisa mendatangkan materi. Nah, ini yang kadang-kadang saya perhatikan teman-teman pemuda ya, akhirnya berpikir, wah
daripada gue sekolah tinggi-tinggi atau gue belajar ini itu, mendingan gue bikin video aja. Lalu gue ngapain kek, ngomong-ngomong apa gitu ya, lalu bikin sesuatu yang mungkin juga apa harapannya akan viral gitu, semoga bisa mendatangkan materi. Dan bagaimana caranya saya bisa menjadi seseorang selebritas di ranah media sosial yang saya cuma tampil sebentar aja lalu saya dibayar. Ini yang saya perhatikan banyak sekali teman-teman sekarang nih punya pola pikir yang demikian gitu. Bukan hal yang salah, bukan ya. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah bahwa ini juga bisa membuat tadi yang disampaikan kreativitas kita untuk bisa menjadi orang yang benar-benar tadi Pak Tirta sampaikan bahwa kita perlu meningkatkan kompetensi, keahlian, pengetahuan, perilaku, terutama di sana itu akan jadi terbatas gitu, karena dia udah berpikirnya bahwa gimana caranya saya bisa tampil di media sosial, lalu saya bisa mendapatkan endorsement dari sana dan mendapatkan materi. Udah sampai di situ aja, yang dipikirkan setiap hari adalah konten. Hidupnya tergantung dengan konten, bagaimana cara menghasilkan konten ini, konten itu. Akhirnya apa? Media sosialnya nomor satu, kontennya nomor satu, tapi kehidupan sosial dia secara nyata, di kehidupan nyata itu zonk. Ini juga PR terbesar buat kita, ya. Kita terlalu banyak mengagungkan media sosial. Memang itu memang zamannya sekarang, tapi ini juga harus hati-hati, ya, buat pemuda kita. Jangan sampai hal yang demikian justru menjadi bumerang sendiri buat kita. Saya selalu berpesan kepada teman-teman di media sosial yang saya geluti gitu, bahwa ayo kita bijaksana menggunakan media sosial. Gunakan media sosial sebagai peningkatan reputasi tadi, dalam rangka peningkatan kompetensi, ya, dalam rangka peningkatan keahlian, pengetahuan, pengalaman, dan juga jejaring yang benar-benar bisa mendorong kita mencapai impian yang kita ingin raih gitu. Tentu saja di ranah yang positif begitu ya. Jangan sampai kita mengambil jalan pintas gitu ya, mengambil jalan pintas, ya udah tadi berpikirnya sangat pendek sekali, bagaimana saya bisa terkenal secara cepat, lalu bisa menghasilkan uang. Enak banget posting sebentar 1 menit, dapat duitnya banyak gitu ya. Nah ini yang mindset ini yang benar-benar juga akan menjadi PR terbesar kita bersama, dan ini akan dipengaruhi bagaimana tadi parenting kita di rumah buat teman-teman yang sudah punya keluarga gitu ya, punya anak. Ini PR, ini bagaimana kita juga bisa membantu anak-anak kita bisa lebih terkendali gitu ya dalam mereka melakukan megang gadgetnya itu, dalam melihat media sosial gitu ya. Nah, kembali tadi tantangannya apa nih buat pemuda di masa pandemi ini? Saya melihat banyak sekali pemuda-pemuda kita juga yang akhirnya turun tangan untuk bisa membantu apapun yang mereka bisa bantu untuk sekelilingnya. Di circle terkecilnya tadi, kalau yang Pak Tirta sampaikan, apa di lingkungan terdekat kita yang bisa kita lakukan untuk menjadi lebih baik lagi. Semuanya sedang susah saat ini, semuanya tanpa terkecuali ya, semuanya sedang susah. Lalu apa yang bisa kita lakukan untuk membuat lingkungan terkecil kita bisa lebih baik? Minimal itu saja dulu, minimal itu dulu. Nggak usah kita berpikir untuk membuat sesuatu yang maverick gitu ya, yang luar biasa, yang gigantik, itu nanti kalau Anda punya otoritas yang lebih besar, kalau Anda punya sumber daya yang lebih besar. Tapi kita dengan sumber daya yang kita miliki saat ini, apa yang bisa kita lakukan untuk membuat lingkungan sekitar terdekat kita saja dulu menjadi lebih baik ya. Paling tidak cek tetangga kanan kiri depan bawah gitu ya. Ada nggak yang kesulitan makan? Minimal itu aja dulu yang bisa kita lakukan. Atau ada nggak di sekitar kita yang penjual-penjual yang datang ke komplek kita mereka kesusahan? Coba lihat di pasar-pasar itu, ada nggak yang bisa kita bantu? Minimal itu aja yang kita bisa lakukan sebagai pemuda. Dan saya sangat senang sekali dan bangga sekali melihat pemuda-pemuda yang memang mereka akhirnya terpanggil untuk mau melakukan sesuatu, baik secara individu, ya, secara kelompok dan kolaborasi antar kelompok gitu. Dan ini buat Indonesia sangat bagus sekali gitu, dan kita perlu banyak pemuda-pemuda yang seperti itu.
Dan pemuda-pemuda yang ini yang tadi akan bisa membuat bonus demografi kita ini menjadi berkah, semoga. Itu sih Mbak Valen. Baik, luar biasa. Untuk Kak Wildan sendiri menanggapi bahwa banyaknya tantangan yang sedang kita hadapi begitu ya, bagaimana sih strategi yang tepat untuk meningkatkan resiliensi dari generasi muda itu sendiri supaya mendapatkan yang namanya bounce back atau istilahnya bangkit kembali dari keterpurukan, apalagi di masa pandemi seperti ini? Ya, jadi saya pernah ingatlah pertama kali saya ketemu Pak Hasto di BKKBN bareng Mak Eka, Pak Yani, Pak Hasto pernah bilang membalut teknologi dengan ideologi. Itu perspektif yang menurut saya butuh dipegang sama anak-anak muda. Jangan sampai ketika bicara teknologi, akhirnya perputaran duit itu malah kebaikan ke atas, bukan mengucur ke bawah. Karena sebenarnya kalau dengan teknologi itu bagaimana kita bisa melakukan distribusi dan bisnis atau enggak partisipasi itu semakin inklusif, bukan semakin eksklusif. Itu poin utamanya. Nah, dengan membuat partisipasi itu semakin inklusif, ada skema yang menurut saya penting untuk mengawal bonus demografi ini. Kalau saya bilang tuh public private people partnership. Kalau yang lain-lain pada bilangnya pentahelix. Gimana? Kira kita nggak bisa nih bergerak sendiri. BKKBN butuh mitra dari NGO, NGO butuh mitra dari swasta, swasta butuh mitra dari akademi dan semacamnya, dan turunannya banyak. Nah, hari ini bagaimana kita bisa menumbuhkan simpul-simpul solidaritas itu untuk menjadi kekuatan utama kita. Karena menurut saya ini sekarang kita bicara nggak cuma finansial kapital, tapi sosial kapital. Ini yang paling penting di daerah pandemi ini. Gimana sosial kapital ini bisa dikonversi menjadi kemandirian, lalu memandirikan orang lain. Itu poin utamanya. Nah, caranya adalah apa? Tadi saya suka sama pendapatnya Mas Hardi, dibilang sekarang nih memang kita selalu mengapresiasi hal yang sifatnya besar, monumental dan semacamnya. Padahal pergerakan-pergerakan yang kecil, tapi berdaya tahan lama, itu jauh lebih dipentingkan sekarang. Bagaimana kita bisa memberdayakan keluarga kita, bagaimana kita bisa memberdayakan tetangga kita, baru ke bangsa. Nah, poinnya adalah menurut saya ada satu kultur Indonesia yang sebenarnya menjadi kekuatan utama, cuma tidak dimanfaatkan dengan baik, yaitu adalah nongkrong. Nah, nongkrong ini adalah modal sosial yang begitu kuat, tapi sayangnya kita masih nongkrong konsumtif. Kita perlu anak-anak muda, 84 orang di sini anak-anak muda ini menginisiasi bagaimana bisa menyulap nongkrong konsumtif itu jadi nongkrong produktif. Nah, ini perlu minoritas kreatif yang menginisiasi pergerakan-pergerakan di akar rumput. Dengan berbagai aspek, bisa ngajari masalah bagaimana perencanaan keuangan, nabung yang baik, jaga kesehatan, jaga mental yang bersih, atau enggak kita bikin bisnis bareng, apa semacamnya. Karena apa? Karena saya ngerasa tuh, aduh, mubazir banget nih anak-anak setiap malam nongkrong, cuma selama 1 minggu tuh ngomongin orang doang gitu. Ngomongin temen, ngomongin dosen, ngomongin jelek-jelekin orang dan semacamnya. Padahal kalau kita bisa mengkonversi itu menjadi lebih produktif, mereka bikin kegiatan kayak acara ini, atau nggak bikin bisnis bareng, bikin warkop bareng, atau nggak bikin jual beli, konsinyasi, orkestrasi ekonomi lokal, dan sebagainya, itu sebenarnya bisa. Makanya sekarang kita juga nggak boleh terjebak sama hal yang sifatnya institusionalitas gitu. Kadang ketika kita membangun gerakan, kita harus lewat Karang Taruna dulu lah, RT dulu lah, dan semacamnya. Padahal anak muda itu berdiri di pinggiran institusi informal. Nongkrong di warkop, ngerokok, terus kan minum nutrisari, minum kopi. Kita butuh ngerangkul mereka. Makanya bagaimana nih relasi-relasi yang sifatnya kultural, yang informal ini harus lebih kuat juga. Di samping beberapa elit-elit itu juga melakukan konsultasi di skema stakeholder itu. Itu poin utamanya sih. Bagaimana yang nongkrong-nongkrong sekarang itu lebih produktif. Karena saya juga teringat sama tadi kayak Pak Hasto, bayangkan nih anak-anak rokok, seandainya disuruh berhenti ngerokok, ditabungin misalnya, terkumpul misalnya dari kolektifan itu 20 orang bisa dapat 1-2 juta. Ini bisa dikonversi jadi modal usaha. Misal apa? Wah, kita nggak bisa bisnis sampai, udah kan ada strategi dropship. Kenapa kita nggak bikin kumpulan mengkurasi produk-produk orang, akhirnya kita dijual sosial media atau e-commerce? Atau bilang, oh nggak bisa nih, atau nggak kita thrifting. Ya udah 1 jutanya kita beli Dogmart bekas, habis itu dijual lagi. Itu baik skemanya. Bahkan kalau bicara soal modal, saya pernah bilang gini, kita kemarin
terjerit-jerit nih soal pinjaman online. Anak-anak muda pinjaman online dan semacamnya. Wah, habis itu nyalain pinjaman online dan semacamnya. Tapi juga nggak bisa gitu. Jadi masalah ketika pinjam online kalau seandainya itu untuk konsumtif. Kalau untuk produktif, itu malah bisa jadi kekuatan. Kenapa? Kita nih anak-anak muda, nggak punya rumah, nggak punya yang bisa diagunin. Bisa pakai pinjaman online. Saya aja bisnis awal-awal itu pakai pinjaman online. Jadi saya beli Dokmart dulu, pakai pinjaman online. Karena 0% kalau misalnya cuma seminggu, habis itu saya jual barangnya, duitnya masuk. Maksudnya sekarang, informasi itu banyak banget. Teman-teman tuh bisa memanfaatkan berbagai hal. Karena saya percaya banget nih, untuk bangkit, itu nggak bicara lagi soal finansial kapital, tapi lebih intelektual kapital. Ini yang mahal. Nah, ini yang harus kita tanemin ke teman-teman kita. Bahwa, oke, memang kita nggak punya duit, tapi kita bisa nih memonetize jaringan kita, teman-teman tongkrongan kita bisa memonetize intelektual atau enggak kreativitas kita. Itu sih menjadi kekuatan kita nih selanjutnya. Dan itu bisa dimulai ketika memang setidaknya kita sadar bahwa wah, nongkrong kita udah terlalu konsumtif, saatnya kita lebih produktif kayak gitu sih. Tapi saya salut sama Mas Ardi, karena memang itu yang kita butuhkan di tengah-tengah kita sekarang. Kayak gitu. Baik, luar biasa. Jadi intinya mengubah mindset dari nongkrong yang konsumtif menjadi nongkrong yang lebih produktif, begitu ya Kak ya? Ya, baik. Dan berbicara apalagi masalah mengenai produktivitas begitu kan. Dan tadi yang sudah disampaikan oleh Kak Wildan sendiri itu ada yang namanya pentahelix. Nah, menurut Pak Hasto sendiri bagaimana semestinya pentahelix atau pemerintah, akademisi, kemudian media, LSM dan komunitas itu dapat berkontribusi dengan baik dalam build forward Indonesia Better, Pak? Ya, kalau pengalaman saya ya, menyelesaikan masalah publik ya terkait dengan masyarakat luas, itu memang pemerintah kemampuannya itu rata-rata 30% ya, 30%. Jadi yang 70% ini adalah peran swasta, maka pentahelix, triple helix dan seterusnya ini penting sekali. Jadi kalau saya katakanlah ingin memimpin mengentaskan kemiskinan di suatu wilayah itu sebetulnya kita harus memerankan swasta dan masyarakat itu sendiri. Pemerintah paling-paling cuman memberikan stimulan itu ya 30% lah kekuatannya. Itu. Jadi makanya penting sekali. Dan harapannya itu kan begini, swasta yang sudah sukses punya, ya katakanlah ada orang yang bisnis entrepreneurship model sukses itu ya. Lama-lama bergeser menjadi social entrepreneurship model itu. Harapannya kan begitu. Nah, kalau sudah hebat betul, mungkin sudah tidak lagi memikirkan finansial itu tinggal maintenance aja menjadi human entrepreneurship model. Ini juga bagus. Harapannya memang seperti itu, dan sekarang nilai itu kan lebih ya values ya. Nilai-nilai itu lebih dikedepankan, semakin mulianya seseorang itu kan tidak value dalam arti angka berapa rupiah, berapa gram, berapa kilo, tetapi kemudian values ya. Jepang aja yang sekarang dulu memang leading dalam hal industrialisasi 4.0, akhirnya beliau juga memikirkan untuk 5.0 bagaimana nilai kemanusiaan diutamakan, mengarus utamakan nilai-nilai kemanusiaan. Makanya harapannya kan seperti itu sebetulnya. Kadang-kadang kan ada orang yang, mohon maaf ini kalau bahasa Jawanya itu ya kemaruk lah, kayak semego. Artinya baru pingin-pinginnya mangan, kasih 1 gunung nggak cukup, 2 gunung, mau 3 gunung itu kan baru senang-senangnya makan, enggak mikir bahwa besok toh juga mati. Gitu. Jadi ada yang pengusaha itu baru seperti itu. Nah ini harapannya kemudian ada pergeseran. Nah kemudian produktivitas itu memang penting. Tadi Kak Tirta, Coach Tirta juga semua juga mengatakan, Mas Wildan juga ya. Jadi memang produktivitas ini menurut saya penting. Saya sangat setuju tadi yang nongkrong-nongkrong itu menjadi produktif itu. Jadi banyak orang yang betul-betul pelit dengan uang tapi boros dengan waktu, ini kan sayang itu. Sayang betul sebetulnya orang yang seperti itu saya sayangkan. Nah, kemudian kalau tadi katakanlah Mbak Valen tanya, ini kan masa pandemi ini bisa menjadi kesempatan ya. Sebetulnya memang iya. Kalau kita itu mau menghayati kemiskinan ya, itu sebetulnya di balik penghayatan terhadap kemiskinan atau kesederhanaan itu akan muncul berbagai ide gagasan yang luar biasa. Itu saya kira gitu. Jadi
Tadi Mas Ivan sudah sampaikan masa kecilnya mungkin berbeda sekali dengan anak-anak sekarang itu, ya samalah dengan saya. Jadi kritik saya, orang itu pada tidak menghayati kemiskinan. Banyak juga pemimpin-pemimpin yang tidak menghayati kemiskinan. Sehingga akhirnya idenya tidak muncul. Ingat bahwa kalau fisik kita itu kita manja dengan berbagai macam gemerlap dunia itu, rohaninya kan tenggelam itu kan. Idenya nggak muncul. Nah, kita ini dikejar-kejar anak buah konstituen, Pak, ini gimana, saya mau korban, kambingnya minta Pak, sapinya minta Pak, gitu. Tapi kita kan menghayati kemiskinan, waduh ini kita nggak punya loh, kita nggak punya. Kalau nggak menghayati kemiskinan, pasti terus korupsi untuk memuaskan konstituen itu ya. Tapi ternyata ketika kita menghayati kemiskinan, saya itu juga punya ide, wah iya ya, kalau di Singapura itu kan banyak orang Islam yang harusnya dia bisa korban, tapi nggak bisa korban. Karena nggak ada yang jual kambing, nggak ada jual sapi, motong kambing juga nggak bisa itu. Nah, saya ke Masjid Sultan di Singapura. Saya bilang di sana, gimana kalau bela beli Indonesia, bela beli Kulon Progo, beli kambing di Kulon Progo, dipotong di Kulon Progo, uangnya dikirim ke Kulon Progo, kemudian dagingnya dibagi ke rakyat miskin Kulon Progo, nanti pahalanya saya kirim ke Singapura itu. Ini kan the power of kepepet ya, dalam arti ketika kita menghayati kemiskinan kan, kalau terus saya mau praktis jalan pintas kan korupsi sajalah untuk mengambil uang negara untuk beli kambing itu. Tapi ketika kita betul-betul kepepet, ternyata korban kemarin itu 2.600 loh, orang Singapura yang berkorban ke Kulon Progo, 3 juta loh kali 2.600. Jadi sekali lagi kalau kita produktivitas itu harus apa? Harus bisa melihat peluang. Gitu. Kalau nggak bisa melihat peluang, ya ciptakanlah peluang. Gitu. Nah itu penting. Tapi ingat, memang hukum alam lah sudah menjadi bagian dari sunatullah lah, bahwa setiap 100 orang itu yang bisa menciptakan peluang itu mungkin di bawah 10 itu. Jadi marilah kita hidupkan orang 10 itu agar yang 90 bisa bekerja kepada yang 10 dalam arti kemudian bisa membangun bersama. Ini penting. Dan yang terakhir ya, anak-anak muda itu kalau saya diminta ceramah di kampus kan, siapa yang mau jadi PNS sedikit, siapa yang mau jadi TNI sedikit, siapa yang mau jadi pengusaha, banyak sekali itu. Siapa mau menjadi politisi sedikit, siapa yang mau menjadi budayawan mungkin sedikit lagi, siapa yang menjadi filosof mungkin malah nggak ada itu. Jadi mayoritas itu pragmatisme yang pingin kebendaan, jadi pokoknya pingin kaya itu kan gitu kan gitu. Nah ini menurut saya ya kemudian akhirnya dia ingin membangun startup itu, startup yang cepat kaya gitu. Dengan unicornnya ukurannya misalnya 14 triliun atau berapa itu. Tapi sebetulnya perlu juga loh ada yang bercita-cita mulia. Saya ingin membangun startup, tapi cita-citanya itu unicornnya kalau saya bisa membangun jejaring dengan 100.000 orang miskin. Dan kemudian orang miskin itu, pemuda-pemuda yang nganggur itu, yang belum bekerja tadi, bisa ikut saya. Itu. Dan akhirnya saya startup. Itu. Meskipun uang saya mungkin nggak sampai 14 triliun, tapi follower saya yang hidup dengan saya 100.000 pemuda-pemuda yang belum mampu. Jadi saya kira perlulah pemikiran-pemikiran tidak hanya usual business as usual aja bahwa startup unicorn itu seperti itu. Ya harus ada lah di antara mahasiswa-mahasiswa itu yang kita dorong tidak untuk menjadi kaya cepat untuk dirinya sendiri. Karena itu sama dengan membangun kapitalis baru. Mengajari mereka-mereka mahasiswa untuk kaya dengan cepat, secepat-cepatnya dan untuk kelompoknya sendiri. Lebih baik kita ya ada lah yang dibangun untuk bagaimana dia punya ideologi yang kuat, ingin menjadi unicorn, tapi unicornnya itu kaya bersama-sama. Ya. Artinya ya tadi kapitalis, tapi kapitalis kanan yang bawah tadi. Jadi modalnya ada ngalir ke bawah gitu loh. Ini kalau menurut saya penting ya, karena anak-anak muda kita sudah terlalu banyak yang pragmatis ya. Jadi butuh lah gitu. Gitu Mbak Valen, terima kasih. Ya, baik. Jadi poin yang penting adalah mengutamakan nilai kemanusiaan, begitu ya Pak ya? Dan tentunya harus bisa memanfaatkan peluang yang ada begitu. Nah, untuk Coach Tirta, sejalan dengan tema HUT RI yang ke-76 ini, bagaimana sih seharusnya strategi yang tepat untuk menyiapkan Indonesia menjadi negara yang lebih sejahtera, berketahanan dan maju di berbagai bidang kehidupan? Silakan Coach. Mohon maaf untuk mikrofonnya bisa dinyalakan terlebih dahulu, Coach. Ya. Biasaan buruk. Oke, sudah terdengar ya. Saya mengutip pernyataan John F. Kennedy, Presiden yang
almarhum di Amerika, dia bilang jangan tanya apa yang negara bisa berikan kepada dirimu, tapi tanyakan apa yang diri kamu bisa berikan kepada negara. Dalam posisi pandemi ini, saya rasa kita mau nggak mau harus, kalau orang bilang ada new normal, maka kita bisa bikin new standard untuk soal productivity. Nah, productivity ini saya rasa saya besar di industri ataupun bukan di industri, itu selalu didorong tentang pemanfaatan waktu. Jadi kalau tadi Bang Widansyah bilang nongkrong-nongkrong kan memanfaatkan waktu. Tapi waktu itu dimanfaatkan untuk apa gitu ya. Kita biasa memang komunal, jadi kita sering nongkrong berkelompok gitu. Gunakanlah waktu itu menjadi produktif. Jumlah kita hasilkan apa? Kalau kita menghasilkan suatu pembicaraan yang positif satu kali, mungkin kita bisa bikin yang 2 kali, 3 kali, dan seterusnya. Kuantitasnya pun dinaikkan. Lalu apa yang kita bisa katakan itu atau kita kerjakan itu juga berkualitas lebih tinggi. Bukan orang bilang, Ibu Eleanor Roosevelt bilang bahwa orang yang average itu biasa-biasa aja ya ngomongin orang. Orang-orang yang hebat, yang lebih hebat adalah ngomongin tentang hal-hal yang event atau peristiwa-peristiwa. Tapi orang yang lebih paling hebat lagi orang yang ngomong tentang ideas. Jadi kalau kita nongkrong, ya bikinkanlah jumlah-jumlah ide, bikinkanlah kualitas-kualitas pada ide-ide tersebut. Ya. Nah, saya di tempat industri itu orang-orang itu dinilai terhadap WKK-nya, waktu, kuantitas, dan kualitas. Ya, ingat ya WKK. Jadi kalau kita WhatsApp itu kan suka WK, kita ngetawain orang. Kalau sekarang WKK, artinya ada waktu, kuantitas, dan kualitas. Jadi selalulah bagaimana kita memanfaatkan waktu. Kita ada pandemi, new normal menjadi new standard. Saya memberdayakan pabrik itu dengan adanya jumlah karyawan yang makin sedikit, dengan produktivitas yang meningkat karena orang sedikit. Kita dorong, akhirnya mereka bisa menghasilkan lebih banyak dengan waktu yang ada. Jumlahnya naik, kualitasnya naik. Saya rasa para teman-teman mahasiswa maupun yang job seeker bisa melakukan hal ini juga. Ya, berdayakan waktu yang kita miliki, lalu apapun yang kita lakukan, tingkatkan jumlahnya, dan kualitasnya pun ditingkatkan juga. Pesan saya itu aja. Baik, luar biasa. Nah, menurut perspektif dari Kak Ivan sendiri, bagaimana menanggapi hal tersebut, Kak? Ya, terima kasih. Jadi kita tidak pernah tahu sebenarnya kapan pandemi ini akan berakhir ya. Nggak ada yang pernah tahu sebenarnya. Jadi anggaplah bahwa kalau buat saya sendiri, anggaplah ini memang ya sebuah situasi yang kita harus berdamai dengan itu. Tinggal kita coba lakukan sesuatu, apa yang bisa kita lakukan untuk kita tetap bisa tadi melakukan hal-hal yang biasanya kita lakukan sebelumnya, cuma dengan cara dan gaya yang baru gitu. Kalau saya melihatnya bahwa justru situasi saat ini adalah kesempatan yang sangat besar sekali bagi kita untuk benar-benar bisa belajar banyak hal baru ya. Dan saya yakin teman-teman di antara kita yang hadir di sini baru tahu ternyata saya bisa bikin makanan apa, saya bisa bikin oh ternyata saya kalau bicara di depan kamera lumayan juga ya. Oh ternyata saya bisa bikin ini. Oh ternyata saya sebelumnya nggak pernah olahraga, saya jadi olahraga sehingga sekarang saya lebih bugar gitu dan seterusnya. Ini kan karena memang kita selama ini selalu terjebak dalam situasi tadi, kalau yang disebutkan oleh Pak Hasto adalah kapitalis yang pokoknya mindsetnya adalah bagaimana caranya menghasilkan uang setiap hari gitu ya, secara material. Dan kita lupa gitu kepada hal-hal yang lebih esensial di kehidupan kita, apa? Mengenali diri sendiri. Ini yang menurut saya kita di saat ini adalah saat yang paling tepat untuk kita benar-benar bisa lebih kenal, saya ini punya kemampuan apa saja sih sebenarnya, lalu saya ini perilakunya bagaimana, dan bagaimana saya bisa berbuat sesuatu atas kondisi yang sekarang dengan kemampuan yang saya miliki saat ini, atau saya perlu belajar hal baru apa yang agar saya bisa lebih siap menghadapi situasi di masa depan gitu.
Kalau kita lihat bahwa sebenarnya saat ini perusahaan benar-benar berhitung ulang tentang kebutuhan sumber daya manusianya. Kita lihat banyak sekali perusahaan-perusahaan yang merumahkan bahkan memberhentikan karyawannya karena memang mereka benar-benar berhitung ulang tentang posisi apa saja yang benar-benar esensial yang harus tetap ada saat ini dan bisa tetap beroperasi perusahaannya secara optimal. Itu yang saat ini dilakukan oleh banyak perusahaan dan banyak sekali bidang-bidang pekerjaan yang akhirnya saat ini tidak ada dan ada yang baru bahkan juga gitu. Jadi kalau teman-teman pekerja saat ini atau teman-teman yang baru mau melamar kerja, coba pikirkan apakah pekerjaan yang akan saya lamar atau pekerjaan yang saya lakukan hari ini besok itu masih ada apa tidak gitu. Jangan sampai pekerjaan yang tadi kita mau, saya akan kerja di bidang ini, ternyata besok udah nggak ada tuh kerjaannya karena digantikan oleh teknologi, digantikan oleh orang-orang yang punya kemampuan lebih dari yang teman-teman miliki saat ini gitu ya. Kalau saya perhatikan trennya perusahaan saat ini karena saya juga sedang membantu beberapa organisasi untuk mereka restrukturisasi organisasinya. Jadi perusahaan ini banyak sekali yang sedang mencari pekerja-pekerja yang memang punya kemampuan lebih dari 1 atau 2 gitu ya. Jadi buat teman-teman yang saat ini masih mindsetnya adalah pekerjaan administrasi, hati-hati. Mungkin nanti pekerjaan Anda tidak akan berumur lama gitu. Jadi silakan kalau saya boleh kasih saran, teman-teman belajarlah tentang apapun yang kira-kira nanti keahlian Anda akan digunakan oleh perusahaan saat ini dan masa depan. Minimal dalam durasi 5 tahun ke depan. Sambil Anda bersiap juga melihat apa yang bisa Anda tingkatkan untuk mempersiapkan diri lebih maju lagi, mungkin bahkan menjadi wirausaha gitu ya. Terkait dengan digital marketing, saat ini banyak sekali dicari oleh perusahaan. Banyak perusahaan yang dan banyak juga pekerja yang tadinya mereka hanya belajar, misalnya saya hanya mau belajar tentang finance atau accounting, tapi mereka juga akhirnya dipaksa oleh perusahaan untuk belajar. Kamu belajar tentang digital marketing, kamu belajar tentang bagaimana caranya marketing secara digital dan bagaimana caranya bisa kita tetap melakukan promosi yang sedemikian rupa dengan anggaran yang bisa lebih rendah misalnya. Jadi ini yang sedang banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan gitu. Jadi silakan Anda gunakan kesempatan saat ini untuk belajar hal baru dan jangan pernah ragu untuk belajar hal baru gitu. Karena kalau kita tidak bisa adaptasi dengan situasi dan kondisi, Anda akan ketinggalan dan Anda akan menjadi penonton saja nanti. Itu. Terima kasih Mbak Valen. Baik, luar biasa. Jadi tetap ya sebagai generasi muda itu harus paham esensi. Yang paling penting yaitu pertama mengetahui atau mengenali potensi diri sendiri begitu ya, Pak. Oke. Nah, mengingat waktu ternyata sudah berjalan 1 jam lebih diskusi panel ini dilakukan dan beberapa dari partisipan sudah tidak sabar untuk menanyakan pertanyaan mereka nih. Nah, mulai dari chat yang sudah saya periksa di kolom chat, dari Kak Zakia A nih. Silakan untuk Kak Ubi Zakia Zahro, dipersilakan bertanya. Ya, halo Kak Valen, selamat siang menjelang sore semuanya. Terima kasih kepada Kak Valen dan juga mohon izin kepada seluruh pembicara. Tadi saya tertarik mengenai ekonomi mandiri yang disinggung oleh Pak Dr. Hasto selaku Kepala BKKBN Republik Indonesia. Nah, dalam hal ini sendiri, Pak, pemuda dituntut untuk mewujudkan ekonomi mandiri dari berbagai sektor, tetapi hal ini justru berbanding terbalik dengan ketidakcakapan negara dalam memenuhi pasokan energi di Indonesia. Nah, sebagai sumber daya alam utama pendukung terbentuknya ekonomi mandiri ini sendiri. Nah, demikian Pak, bagaimana solusi dari hal ini agar kami, para pemuda, mampu membangun ekonomi mandiri dengan produktif dan efektif di tengah tantangan ketersediaan sumber daya energi di Indonesia. Seperti itu Pak, terima kasih. Luar biasa pertanyaannya. Mungkin langsung saja kepada yang terhormat Pak Hasto, silahkan. Mohon maaf Pak, untuk mikrofonnya dinyalakan terlebih dahulu.
Ya, terima kasih Mbak Zakia ya. Saya akan jawab meskipun saya bukan ahli energi ya. Tetapi pada prinsipnya begini, kalau pemuda-pemuda ini kan memang harus belajar ya start small, act no, think big. Jadi kita mulai dari yang kecil, tapi mulainya sekarang tetap kita berpikir besar ya. Kalau toh kemampuan kapasitas negara itu masih seperti sekarang ini, misalnya begitu, tentu masukan-masukan seperti Bu Zakia ini masukan yang baik. Artinya apa? Saya pun kalau mendapatkan masukan-masukan ini, nanti kalau pas ratas, kita sering rapat terbatas dengan Presiden, tentu ini akan saya sampaikan. Ini bagian dari penting bagi saya untuk menyampaikan aspirasi dari anak-anak muda itu. Tetapi lepas dari itu semua, kalau kita belajar mandiri itu ya, jadi saya sendiri kan jujur ya, saya itu anak nomor 8, kakak saya tidak ada yang kuliah, kemudian saya ambil kuliah di kedokteran. Ini berat juga ya, tapi kalau saya itu selalu katakanlah the enemy is out there, artinya selalu menyalahkan pihak luar, itu saya pasti nggak bisa berkembang gitu. Pasti saya nggak bisa berkembang. Makanya kepada generasi muda, kalau menurut saya ruang yang ada ini, ekosistem yang ada ini, saya yakin masih mampu kita peras untuk memajukan diri kita dalam kondisi yang seperti ini. Negara kita memang bukan negara yang hebat, yang kaya raya luar biasa ruang fiskalnya, tetapi kalau dibandingkan negara-negara lain yang jauh di bawah kita juga banyak ya. Tapi saya yakin ruang untuk mengembangkan generasi muda itu cukup luas lah, cukup luas. Tinggal kita belajar melihat peluang yang baik atau bahkan menciptakan peluang. Saya itu ya Mbak Zakia ya, jadi ketika desa itu beli pulsa 800 juta per tahun itu, saya itu punya ide kecil-kecilan aja dengan BUMDes gitu ya. Ayo kita bikin pulsa sendiri gitu. Jadi kemudian bikin tower-tower kecil di desa. Ternyata bisa, ternyata bisa. Kita beri nama Pulsaku gitu. Akhirnya BUMDes itu menjual pulsa sendiri untuk mencegah capital flight yang 800 juta setahun satu desa itu. Sebetulnya ini butuh anak-anak muda, ini butuh anak-anak muda yang kreatif itu. Jadi banyak sekali sebetulnya yang masih ruang itu masih cukup luas lah. Saya akui bahwa kendala-kendala seperti itu saya kira masih kita temukan. Terima kasih Mbak Zakia. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Mungkin dari Kak Wildan nih sebagai entrepreneurship bisa ditanggapi dari pertanyaan Kak Zakia. Ya, benar sih. Jadi paling penting itu adalah bagaimana soal perspektif dulu, kita ngeliat realitas atau ngeliat tantangan atau ngeliat kesempatan. Jadi di anak muda ini ada yang masuknya over optimis, ada yang over pesimis. Nah, dari perspektif ini kita menyikapi dunia tuh jadi beda gitu. Saya ambil contoh deh. Kalau seandainya ada, mohon maaf ya, tai kebo gitu. Bagi orang yang over optimis, wah ini kesempatan. Tapi bagi orang yang over pesimis, aduh ini kok ngotor-ngotorin doang gitu kan. Yang satu over optimis itu dia yakin bahwa ini bisa jadi bisnis, dia sulaplah tai kebo itu jadi pupuk. Yang over pesimis itu hanya berdiam diri dan cium baunya doang. Itu dari segi perspektifnya dulu. Lalu di tahap kedua, ini adalah soal knowledge dan experience. Yang satu ini dia bikin pupuk, jualnya karena dia nggak tahu dan nggak punya pengetahuan, dia jualnya tuh ke mall. Yang satunya lagi dia optimis dan dia jualnya ke paguyuban petani. Wah, naik level. Yang satunya dia optimis tapi strateginya salah, yang satunya lagi optimis dan strateginya benar. Tapi ada hal yang aku suka. Aku suka kata-kata Steve Jobs. Setengah hari stay foolish gitu kan. Tetap merasa bodoh, tetap merasa lapar. Jangan-jangan nih kita juga bisa distribusi nggak cuma ke paguyuban, tapi bikin ini pupuknya dijual secara e-commerce. Atau kita muncul lagi ke peralatan yang semacamnya gitu. Itu poinnya. Tapi ada juga orang-orang yang akhirnya over pesimis yang tadi itu, selain dia malas, dia menyalahkan orang lain, menyalahkan lingkungan sekitar, menyalahkan regulasi dan semacamnya. Yang akhirnya dia merasa bahwa dunia ini nggak adil buat dirinya dia gitu. Ini malah membuat kita nggak bergerak selangkah pun.
Mungkin orang bilang, tapi kan semua tanggung jawab negara dan semacamnya. Ya tadi dibilang, kata Pasto, negara itu cuma bantu 30%. Dan mungkin Anda salah satu yang nggak kebagian gitu kan. Apakah Anda mau nunggu 20 tahun lagi? Makanya saya suka banget sama sastrawan Mark Twain dari Amerika, dia bilang apa? 20 tahun dari sekarang, kita akan menyesali hal-hal yang tidak kita lakukan ketimbang yang kita lakukan. Kalau seandainya Mbak Zakia ini selama 20 tahun ke depan menunggu dan akhirnya usia Mbak itu 40 tahun atau nanti 50 tahun dan nggak dapat apa-apa dari negara juga. Kata Pasto, di umur 50 tahun itu kalian nggak punya passive income atau nggak punya pendapatan aja, kalian gagal tuh 20 tahunnya. Jadi bagaimana kita memanfaatkan 20 tahun ke depan itu dengan membangun rencana. Karena sebuah kesuksesan sendiri adalah ketika persiapan bertemu dengan kesempatan. Persiapan itu kita yang ngendalin, Mbak. Saya belajar, saya menulis, saya baca buku, saya latihan, dan sebagainya. Itu persiapan. Tapi kesempatan itu Allah-walam. Kapan tuh posisinya kita nggak tahu. Tapi kalau seandainya ketika kesempatan itu 2 hari lagi atau 3 hari lagi, Mbak nggak menyiapkan persiapan itu, nggak bawa bekal, lepas itu kesempatan. Karena lagi-lagi kesempatan itu hukum Allah, manusia cuma bisa usaha, itu ada persiapannya. Itu yang perlu kita exercise. Nah, sekarang kita ada 4 nih, Mbak, prinsip hidup saya nih dari dulu. Pertama itu, step pertama saya akan melakukan sadar diri dulu nih. Posisi kita gimana? Kita anak orang kaya apa anak orang miskin? Keluarga kita keluarga ningrat apa keluarga kolomorat apa keluarga kere? Sadar diri dulu. Karena nanti kita bisa nih ngukur hal-hal yang intangible atau hal-hal yang bisa kita capai. Dan WKWK dapat. Oh, ternyata kayak saya orang kelas menengah bawah, waktu kualitas saya bisanya di sini. Kalau saya anak orang miskin, saya dari sini. Itu kita bisa ukur. Pakai sadar diri. Yang kedua dari sadar diri itu, baru naik level kedua nih saya. Adalah pengendalian diri. Oke nih, ternyata saya boros banget. Tiap hari ngerokok gitu kan. Misalnya, kayaknya kalau misalnya saya kendalikan diri saya untuk tidak merokok, selagi saya lebih sehat, duitnya bisa saya tabung, saya bisa ke depan bisa bikin rencana apa-apa, pengendalian diri. Atau oke, saya kurangin main Mobile Legends saya mulai baca buku. Oh, oke, saya mulai kurangin nongkrong sama teman-teman yang toksik, yang cuma ngomongin orang. Saya mau mulai gabung nih ngobrol-ngobrol lebih baik sama Pak Tirta dan Mas Hardi nih, biar tiap hari lebih bergizi mulu isi kepala kita. Itu pengendalian diri. Yang ketiga, level selanjutnya adalah memperbaiki diri. Nah, memperbaiki diri ini yang paling susah. Karena kita lebih gampang melihat kejelekan orang lain ketimbang kejelekan diri sendiri. Nah, itu perlu di-list tuh, 1 sampai 10. Nah, ketika nanti kita nggak bisa bahasa Inggris, ya belajar bahasa Inggris. Oh, kita nggak bisa pakai gadget, belajar pakai gadget. Oh, kita nggak bisa desain, belajar pakai desain. Itu memperbaiki dulu hal-hal yang nggak kita bisa. Baru ketika selanjutnya, ke level keempatnya adalah mengembangkan diri. Mengembangkan diri ini selalu bisa berhasil ketika memang proses sadar diri, pengendalian diri, sama memperbaiki udah kelar. Jadi salah nih ketika ada orang mau belajar big data, tapi nggak belajar soal penelitian. Nah, kayak gitu maksudku. Jadi harus kelar dulu yang kudu diperbaiki, baru kita butuh kembangan. Itu prinsipnya sih, Mbak. Jadi jangan sampai kesempatan yang kita nggak tahu kapan kayak kotak Pandora, tapi kita nggak punya persiapan. Karena lagi-lagi kesempatan itu juga bukan momentum, tapi juga silaturahmi sama orang. Jadi kalau dibilang nih, kalau saya bilang, apa hidupnya sekarang? Networking is king. Jaringan itu adalah raja. Tapi kalau seandainya nih kamu udah ketemu rajanya nih, tapi kapasitas kamu nggak nyantol gini, orang nggak mau. Kayak misalnya Pak Zaki nih, udah ketemu Pak Hasto. Cuma kalau kamu nggak punya kapasitas semuanya, nggak mungkin dong Pak Hasto ngerekrut kamu atau nggak mau satu pergerakan sama kamu. Mungkin lebih tertarik sama Dr. Tirta sama Bang Hardi karena memang udah punya kapasitas. Nah, jadi siapkan persiapan itu dengan banyak belajar, berorganisasi, belajar, dan menulis. Karena kita nggak tahu. Jangan sampai ketika nanti kita ketemu sama raja-raja tadi, orang-orang penting itu, kita cuma nanya, Pak, Bapak udah makan atau belum? Pak, Bapak mau minum apa dan sebagainya. Kita harus punya obrolan dialog yang lebih berbobot, agar reputasi kita terbangun, dan akhirnya networking kita semakin besar, dan king-kingnya itu makin banyak kayak gitu. Terima kasih. Baik, luar biasa. Jadi kuncinya itu dari tahu potensi diri, sadar diri, evaluasi diri, akhirnya pengembangan diri. Begitu ya Kak Wildan ya. Nah, langsung saja beralih ke penanya yang kedua, berhubung sudah ada yang mau bertanya langsung.
dari Kak Yosef Karuna Santoso. Silahkan untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Selamat sore semuanya, selamat sore Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Yosef Karuna Santoso, kebetulan saya dari Duta Agen Kota Salatiga. Pada kesempatan kali ini, saya mengucapkan terima kasih banyak untuk informasi yang telah diberikan, wawasannya telah membuka sekali secara ideologi. Namun, pada kesempatan kali ini saya ingin bertanya lebih kepada tindakan konkretnya secara nyata bagaimana. Nah, untuk para pemuda-pemudi sendiri di kalangan saya itu banyak sekali yang sebenarnya punya inovasi-inovasi, namun memiliki keterbatasan untuk merealisasikannya karena ada kendala biaya. Tetapi kalau melihat kondisi zaman sekarang kan mungkin bagi sebagian orang pinjaman online menjadi solusi. Namun bagi kami yang ini masih sifatnya inovasi, itu masih ragu-ragu untuk melakukan peminjaman supaya bisa merealisasikannya. Karena kan kita belum tahu apakah kedepannya itu bisa jadi inovasinya atau justru malah kita akhirnya terbelit hutang. Nah, bagaimana sih cara kita melangkah ke depannya untuk mengatasi ini dan apa peran pemerintah dalam mengatasi ini? Kemudian untuk bisnisnya apa sih yang secara nyata bisa kita lakukan supaya bertahan juga di tengah pandemi, bahkan setelah pandemi. Karena kan kita juga sebagai anak muda ada yang bingung, ingin cari inspirasi apa ya selain itu. Dan pertanyaan yang terakhir, ini sebenarnya ada yang kemarin saya jadi mengisi di suatu acara pernikahan dini, sosialisasi terkait pernikahan dini, ada hal yang ditanyakan sama pesertanya. Jadi kondisinya dia seorang wanita, kemudian dia tidak memiliki kompetensi karena memang keterbatasan, itu juga jadi masalah dia, akhirnya memutuskan untuk menikah dini karena mungkin satu-satunya jalan untuk tetap bertahan hidup. Nah, bagaimana sih seharusnya meresponinya kalau orangnya memang tidak punya, dibilang kalau zaman sekarang privilege buat untuk bekerja, buat mencari uang, dan akhirnya ya udahlah nikah aja. Gimana sih meresponinya seperti itu? Terima kasih sebelumnya. Terima kasih banyak Kak Yosef atas pertanyaannya yang luar biasa ya. Jadi menanggapi tantangan yang dihadapi oleh generasi muda yang mana ia memiliki inovasi dan ternyata mereka mempunyai tantangan terhadap keterbatasan biaya. Mungkin bisa mulai dari Coach Tirta untuk menanggapi pertanyaan tersebut, Coach. Silahkan. Ya, terima kasih banyak. Ini pertanyaan sulit terus terang aja ya. Tapi saya sharing sedikit tentang anak saya sendiri. Saat ini dia umur 24 tahun. Dia hobinya itu nulis. Apapun dia tulis gitu ya. Dan dia hobinya motret. Nulis, motret dan sebagainya. Lalu saya tanya, kamu mau apa gitu cita-citanya? Dia bilang, saya mau jadi penulis skenario film. Nah, saya sendiri nggak tahu gitu jalan menuju itu tuh bagaimana. Tetapi anak ini karena passion-nya menuju ke sana, dia kotak-katik sendiri melalui internet. Dia ketemu satu production house yang mungkin pernah dengar film A Man Called Ahok. A Man Called Ahok itu dibikin oleh produser namanya Tuta. Nah, dia kontak Tuta itu lewat internet. Dia nggak kenal sama sekali, tapi dia kontak banyak orang, salah satunya Tuta, memperkenalkan diri, lalu cerita bagaimana dia ingin menjadi pemagang di production house. Dan hanya Tuta yang panggil dia. Ya. Waktu dipanggil diwawancara bersama dengan aktor namanya Anjas Mara. Jadi Tuta itu bilang bahwa saya nggak pernah loh terima anak pemagang di production house saya, tapi kamu menulis kayaknya cukup atraktif. Coba cerita, kamu passionnya gimana? Dia cerita segala macam, akhirnya dia dapat kesempatan memagang, kemudian jadi makin tersalurkan kemampuan menulisnya. Singkat cerita, intinya dia akhirnya menjadi salah satu co-partner untuk Pak Tuta. Dan saat ini dia menulis skenario untuk TV lokal, untuk drama serial. Dia juga menulis untuk skenario di drama TV seri di Netflix. Beberapa juga sekaligus menjadi asisten sutradara. Jadi menurut saya kalau kita punya passion, tekun terus gitu ya, gunakan waktu itu dengan jumlah yang sebesar-besarnya, penuhin jalur-jalur. Artinya saya harus mencari
tadi Mas Wildan bilang jangan salah sasaran gitu ya. Jadi temuin mungkin diskusi waktu itu, waktu digunakan untuk diskusi kemana saya harus mencari sasarannya, kemudian penuhin dengan berbagai macam sasaran, misalnya saya mau menciptakan ini, sasaran ke siapa. Singkat cerita intinya nggak mesti selalu soal uang, dalam arti saya kesulitan uang lalu kemudian saya nggak bisa apa-apa gitu. Karena kasus di anak saya itu bukan soal uang, ya. Mungkin memang kasusnya beda-beda. Cuma yang saya pikir bagaimana kita meningkatkan sekali lagi waktu kita dipakai dengan jumlah apa yang kita inginkan dari passion kita, apapun itu, kemudian dengan quality yang sebanyak-banyaknya. Ya, kalau ada cerita yang lebih dahsyat, Colin Sanders itu punya menu resep ayam goreng yang zaman dulu untuk crispy itu susah setengah mati. Lalu dia dari restoran ke restoran menawarkan dan ditolak, katanya 1.005 kali ditolak. Restoran ke 1.006 baru menerimanya. Jadi intinya kita lah, saya masih terus belajar bagaimana kita memanfaatkan waktu kita untuk selalu meningkatkan capacity kita, ya, kinerja kita dengan quality yang juga meningkat. Gitu. Suatu saat rasanya Allah itu akan menjawab, ya, misalnya dengan segala macam usaha kita, Dia memberikan rahmat-Nya. Baik, luar biasa sekali jawabannya. Jadi kalau kita misalkan passion terhadap sesuatu, gunakanlah waktunya dan tekun akan hal tersebut. Seperti itu. Dan mungkin bisa dilihat dari perspektif Kak Ivan menanggapi pertanyaan yang tadi disampaikan oleh Kak Yosef. Ya. Silakan Kak Ivan. Terima kasih, pertanyaannya keren ya ini. Konkretnya gimana? Ini anak-anak muda zaman sekarang mikirnya memang harus gitu. Konkretnya gimana? Jangan yang ngawang-ngawang aja, ya. Jangan kalau bicara tuh kayaknya wah nggak nginjek bumi gitu ya. Nah, cuman kalau tadi disampaikan bahwa saya punya inovasi nih. Pertanyaan saya, inovasinya itu kira-kira akan bermanfaat nggak dengan apa yang ingin diraih gitu? Karena menurut saya begini, kadang-kadang kita mau menciptakan sesuatu gitu ya, tapi sebenarnya itu bukan kebutuhan yang dibutuhkan oleh orang lain. Ini akan menjadi produk pajangan buat kita sendiri gitu. Oh ya, saya pernah bikin ini, selesai gitu. Tapi apakah ini kemudian bisa kita monetize? Ini kan PR selanjutnya. Saran saya begini, saya kebetulan juga punya brand lokal gitu ya, namanya FM Pedals. Umurnya baru 5 tahun, masih anak kemarin sore, masih ijo royo-royo. Cuman saya melihat bahwa memang tantangan terbesar di Indonesia dalam membangun brand lokal adalah bagaimana kita bisa benar-benar memberikan sesuatu yang berbeda dulu, ya, dan syukur-syukur ya, itu juga memang ada kebutuhannya gitu. Karena saya bikin pedal gitar, ini niche banget ya produknya. Gitaris aja nggak setiap hari beli pedal gitu. Ya, ya kan? Artinya memang ini sesuatu yang benar-benar harus menjadi hal yang berbeda dari yang sudah ada gitu. Dan kalau saya boleh kasih saran, kalau kita membuat sebuah produk gitu ya, atau kalau kita membuat rencana bisnis gitu, kita developing business plan. Kadang-kadang kita akan terjebak di bagaimana kita membuat rencana-rencana bisnis, strateginya, keuangannya, dan seterusnya gitu ya. Tapi kita nggak fokus bagaimana kita membuat prototipe produk itu dulu. Jadi fokuslah di bagaimana kita menciptakan produknya. Kita mau inovasi apa nih? Bikin dulu prototipenya. Kalau prototipenya udah jadi, baru tawarkan ke orang-orang yang kira-kira akan punya concern ke sana. Bahkan mungkin orang-orang yang nggak punya concern, tapi melihat bahwa ini adalah peluang yang sangat baik gitu. Jangan sampai kita kemana-mana cuma tawarin proposal bisnis plan, barangnya belum ada, lalu kita ngomong, percaya nih sama saya pasti akan bikin ini menjadi sukses. Nggak akan ada yang buy-in itu. Tapi kalau kita sudah membuat produknya, nih barangnya kayak gini kira-kira nanti, dan bentuknya akan begini, lebih pemikiran yang lebih konkret tadi, Mas. Udah kebentuk barangnya seperti apa, sehingga mungkin dia bisa berhitung gitu. Oh iya, ini kayaknya perspektif gitu. Ketimbang masih di awang-awang, ya. Lalu kita minta dana untuk bisa mewujudkan mimpi kita itu. Menurut saya konsep itu
mungkin perlu kita sesuaikan dengan kondisi saat ini. Fokuslah kita membuat prototipenya, barangnya, atau kalau itu bentuknya jasa, ya, bikin modelnya dulu, baru kalau sudah terjadi modelnya kita lempar di pasar, kira-kira responnya bagaimana. Itu datanya lebih akurat, lebih otentik, lebih valid pada saat kita mau mengajukan dana kalau diperlukan. Kalau itu yang jadi masalah gitu ya. Dan tadi saya sepakat sekali apa yang disampaikan oleh Pak Tirta, bahwa kadang-kadang dana itu bukan sesuatu hal yang krusial untuk kita bisa membuat sebuah ring pasti. Yang mungkin mereka punya kekuatan di sana, lalu kita ajak kolaborasi untuk itu. Tapi sekali lagi, fokuslah di membuat prototipenya. Sehingga mereka tahu, oh ini nanti mau kita buat. Jangan kita cuma jual kata-kata aja gitu. Karena sulit bagi mereka kalau kita hanya menjual kata-kata dan lalu kita percaya deh pokoknya ini pasti bakal sukses banget. Ya, kalau dia memang tidak nekat sekali, mungkin dia kembali lagi terkait dengan passion ya. Ini muda, ya saya juga masih muda sih ya. Harus benar-benar paham gitu. Harus benar-benar paham juga gitu. Passion itu apa sih? Jangan sampai kita terlalu overrated tentang passion gitu ya. Tapi kita sebenarnya nggak tahu apa sih sebenarnya yang kita gemari, apakah benar ini apa yang benar-benar kita gemari. Dan percayalah bahwa pekerjaan paling nyaman di dunia ini adalah hobi yang dibayar. Ya, pekerjaan yang paling nyaman di dunia ini adalah hobi yang dibayar. Jadi Mas Yosef hobinya apa? Kalau kita mengerjakan hobi kita biasanya apa? Lupa waktu, lupa macam-macam, saking asiknya, dan biasanya kita mengerjakannya dengan sepenuh hati dan biasanya hasilnya bagus itu. Dan kalau ini bisa kita monetize-kan, kita bisa ubah menjadi sebuah produk yang memang benar-benar punya nilai jual, dan pasti Mas Yosef akan menghasilkan barang yang memang itu kualitasnya baik dan bisa diterima oleh pasarnya Mas Yosef gitu. Baik. Jadi itu sih ya. Terima luar kasih. biasa sekali. Berbicara tentang model mungkin akan lebih afdol atau lebih akurat lagi nanti kalau misalkan dari perspektif Kak Wildan ya. Secara singkat saja Kak, mengingat waktu. Terima kasih. Jadi saya singkat, semoga bisa singkat. Jadi gini, saya sering ngisi di kampus-kampus di Jakarta masalah kewirausahaan. Jadi kalau seandainya ada orang berbisnis, dia bicara soal modal, itu nilainya udah saya kasih 50 tuh. 50, itu remedial dia. Tapi kalau seandainya dia ngomongnya soal aset dulu yang punya, itu nilainya masih 60. Itu aja masih remedial. Tapi kalau seandainya dia bisnis bicara soal kepercayaan, itu saya kasih 70, Pak. Nilainya udah B. Kenapa? Currency, nilai tukar paling mahal dalam dunia ini adalah kepercayaan. Duit nomor 2-nya. Karena kalau udah dapat kepercayaan, duit nyusul. Jadi duit akan menyusul kepercayaan. Bukan kepercayaan yang dapetin duit, tapi duit yang akan nyari orang yang percaya. Nah, level yang tertingginya kalau 80, ketika bicara bisnis, ngomong kerahasiaan. Makanya ada yang namanya rahasia perusahaan dan sama rahasia dagang. Itu paling tinggi itu. Itu udah beradu sama regulasi. Singkat cerita, tambahan bikin prototipe, apa semacamnya. Yang paling penting adalah sekarang ini bukan eranya modal bisnis, bukan. Tapi model bisnis. Apa itu model bisnis? Itu bicara soal bagaimana kamu bisa bikin bisnis yang reviewnya atau enggak pendapatan nggak cuma dari satu. Bisa dari berbagai hal. Dan berbagai cara dan semacamnya itu teknis lah. Intinya di manajemennya seperti apa. Saya contoh Mas, saya punya gorengin. Karyawan saya itu sekarang sekitar 25 orang. Growth itu sekitar 5 bulan. Dengan bikin prototipe yang lama. Prototipenya itu saya butuh waktu sekitar 7 bulan. Nah, kenapa saya akhirnya bisa segrowth itu? Karena lagi-lagi ada kepercayaan. Kepercayaan orang-orang terhadap ide saya, segmentasi yang saya garap, karena akan meningkatkan currency, nilai tukar kamu nih ke orang-orang. Nah, terus kalau seandainya kepercayaan udah ada, reputasi udah ada, bisnis sudah ada, gimana nih caranya nih? Yang lebih praktis dong, Bos. Biar kagak ngawang-ngawang. Sekarang tuh modal tuh banyak banget bisa kita ambil. Pertama kalau teman-teman tahu ada yang namanya equity crowdfunding. Apa itu equity crowdfunding? Itu tuh lembaga-lembaga pembiayaan yang duitnya nganggur buat investasi tuh hijack bisnis tuh banyak banget.
Tapi mereka nggak sebarang naruh-naruh duit. Ya lagi-lagi prototipnya udah oke belum? Dibutuhin masyarakat nggak? Apa ini bisa kira-kira kayak Gojek ke depan kayak gimana semacamnya? Tapi harus tahu dulu mau bikin apa dan sejauh mana bisnis Anda berkembang. Karena saya nggak yakin juga nih Yosef, kalau seandainya kamu nggak punya pengalaman atau nggak reputasi yang bagus, ngelola duit 1 miliar, pasti kamu kaget. Wah, 1 miliar udah gede banget, bingung semuanya. Padahal kalau dijalanin bisnis 1 miliar itu kecil banget. Ini bicara lagi soal experience dan knowledge kita nih ngelola duit segitu. Karena berapa teman-teman anak muda ketika mahasiswa ngomong, kita cuma butuh modal. Saya bilang, gua kasih 2 miliar, lu bisa jadi apa? Gelagapan semua, karena nggak pernah ada bayang gitu. Itu dari equity crowdfunding. Bisa kamu pakai kayak Santara, pakai platform-platform online udah banyak banget. Dan itu nggak kayak pinjaman online, tapi dia dapat saham dari perusahaan kamu. Seandainya lagi, oke, gue nggak mau pakai equity crowdfunding platform online. Bisa nggak equity crowdfunding itu dipakai dalam komunitas? Bisa. Saya bikin warkop nih sekarang. Saya memberdayakan anak-anak nongkrong. Semua orang-orang duitnya dipatungin. Nih, kita bikin warkop. Ntar teman-teman bisa cek @warkop.id. Deh, duit kalian nongkrongin di sini, jajan di sini, ntar ada pembagian hasil di sini. Itu saya cuma ngegalang dari orang-orang nongkrong. Dan itu cuma 100.000, Pak. Kita bisa bikin warkop keren banget. Dan itu kita galang dari berbagai orang, teman nongkrongan kita. Cuma bilang, lo puasa sedikit, nggak ngerokok, ini jadi bisnis. Dan bisnis bisa lo makan nih, bisa gitu. Itu crowdfunding. Yang selanjutnya ada yang ketiga, ini ada yang seed funding. Seed funding ini juga banyak banget. Teman-teman tinggal ngulik aja lah. Di Indonesia ada, terus di luar negeri ada, macam-macam ada. Seed funding ini apa? Seed funding ini adalah orang-orang yang mau berinvestasi ke bisnis kita karena dia yakin bisnis ini akan besar. Tapi dia nggak mau ngelola bisnis itu. Jadi ketika bisnisnya besar, dia akan jual sahamnya ke orang lain. Itu jadi capital gain. Nah itu juga ada. Kayak misalnya ada 100%, ada orang mau investasi 1 miliar, dia dapat 50%. Pas bisnis ini growth, 50%-nya dijual ke orang lain. Itu ada. Jadi kepoin aja seed funding. Terus yang selanjutnya itu ada yang angel investor. Angel investor ini di level global ada, nasional ada, lokal ada. Ini adalah orang-orang kaya yang percaya bahwa perubahan itu digalang sama industri-industri kreatif. Dia itu bisa saja ngasih duit cuma-cuma bos ke kita. Nah, cuma bagaimana kita ketemu king-nya itu. Nah, itu lagi networking-nya. Sejauh mana, gimana networking kita bagus? Sebagus apa reputasi kamu? Di dunia digital gimana, udah pernah masuk TV apa belum, pernah tulis di media apa enggak, pernah ngisi jadi pembicara apa, pokoknya variabel banyak tuh personal branding. Kalau personal branding oke, networking-nya pasti oke, dan king yang kita temui pasti akan lebih oke. Itu akan jadi angel investor. Ada satu lagi yang terakhir, ini adalah venture capital. Venture capital ini adalah perusahaan-perusahaan yang dia duitnya gede banget, tapi bingung mau kemana. Itu bisa, mereka cuma minta bisnis plan kamu, satu. Yang kedua ada financial projection, kapan kamu profit, kapan kamu break even point, kapan kamu ROI-nya. Yang ketiga adalah ketika kamu bisnis utamanya udah jadi, itu akan jadi bisnis apa lagi. Karena logiknya bisnis sekarang itu bukan hanya jual komoditas, karena bisnis yang baik itu adalah bisnis itu sendiri. Maksudnya apa? Bisnis itu sendiri kayak saya gorengin, saya jual gorengan, tapi saya jual waralaba juga, saya dapat dari waralaba itu. Karena sekarang target kita mau bikin 250 gerai, saya nggak jual gerobak lagi, saya jual iklan. Ketika orang mau masuk iklan di gerobak, saya jual juga. Nah, itu pola-pola itu bisa kamu pelajarin di model bisnis canvas, itu yang paling sederhana, sama value proposition, customer value proposition, itu juga ada. Yang kebetulan nih, itu wajib banget dibaca buat inovator-inovator muda kayak kamu, Yosef, kayak gitu. Nah, semoga singkat. Mohon maaf ya. Terima kasih banyak, Kak. Cukup jelas ya, jawabannya langsung terjawab oleh seorang expert dari Kak Wildan. Nah, ini penanya terakhir, dan tentunya juga sebagai pertanyaan terakhir dari Kak Triwahyudi. Silahkan, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, terima kasih kesempatannya untuk bertanya, dan terima kasih atas materi yang telah diberikan oleh pada seluruh pemateri. Mungkin karena pertanyaan terakhir mau bertanya balik ke asal lagi mungkin ya, masalah ideologi ini. Tadi tertarik masalah Indonesia ini sebenarnya terjebak di kutukan sumber daya alam ya, dari Kak Wildan tadi. Padahal sekarang gambarannya kalau dilihat sekarang ini anak muda ya seperti kondisi Korea di zaman dulu, kita juga tidak mengenal kondisi alam kita sendiri dan tidak menguasai sumber daya alam yang ada. Tapi sementara anak muda ini masih belum ada sense of urgency untuk berubah atau bahkan kesadaran untuk bagian dari bangsa gitu loh. Jadi bawaannya juga pragmatis mulu gitu. Maupun banyak startup sosial
setelah menang lomba buyar gitu. Ya udah untuk hanya untuk reputasi aja. Mungkin kira-kira dari pemateri bagaimana sih anak muda ini yang dipasrai kita punya sense of urgency atas perubahan mindset dan dorongan agar lebih dorong lagi untuk menjadi bagian dari bangsa ini. Sekian, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya, Kak Tri Wahyudi. Langsung saja dijawab kepada yang terhormat Bapak Hasto. Silahkan. Apakah Pak Hasto masih... Ya. Ya, terima kasih ya. Ini pertanyaan yang baik dari Mas Tri Wahyudi yang mempunyai kesadaran yang besar sebetulnya seperti Mas Tri Wahyudi ini untuk bagaimana anak muda itu bisa didorong itu. Kesadaran sebetulnya harus kita munculkan memang ya, karena kita ini sudah banyak dikritik-kritik juga ya. Jadi ini ada sebentar saya pesan yang agak serius ini ya. Jadi saya akan tampilkan sedikit slide ini ya. Jadi Jadi sebetulnya banyak orang juga khawatir ya kalau seandainya kita ini tidak memanfaatkan, kalau kembali ke bonus demografi, anak muda ini kalau tenang-tenang itu kita ini bisa growing old before growing rich ya. Jadi kita ini menua tetapi belum kaya. Ini kalau bicara populasi ya, artinya bahwa masyarakat secara umum tuh bisa terjadi seperti ini kalau seandainya kita tidak hati-hati. Oleh karena itu kita harus menyadarkan kepada generasi muda kita ini untuk ke sana itu. Ini saya kira penting ya Pak Tri Wahyudi ya. Jadi bagaimana kita menyadarkan generasi muda itu agar punya kesadaran betul untuk menggunakan kesempatan waktu yang sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua, tadi sudah banyak dikupas oleh para pembicara yang lain, bahwa generasi muda kita ini kan suka praktisnya. Jadi sebetulnya saya sering dikritik juga loh, Pak Hasto jangan bicara ideologi terus, kalau dengan orang miskin harus bicara sepotong roti, kan begitu kritiknya kepada saya. Ya saya bilang, ya oke deh kalau begitu saya akan bicara ideologi tapi menghadirkan sepotong roti itu. Nah, makanya kemudian kalau menurut saya generasi muda kita ini kita ajak tetap punya ideologi yang kuat, tetapi tetap kita harus membicarakan tentang sepotong roti itu makanya ketika saya memprovokasi katakanlah pembatik gitu, ayo kita batik sendiri, kita berkarya gitu ya. Saya ngomongnya kita berkarya, jangan bekerja. Karena kalau berkarya itu pasti ingin menciptakan sesuatu yang baru gitu. Saya bilang begitu ya. Nah, sekaligus saya bikin aturan ya. Saya bikin aturan semua murid SD, SMP, SMA itu jumlahnya 80.000 sekabupaten itu. Saya suruh harus seragam itu. Ya ini kebetulan ya. Kebetulan saya sebagai kepala daerah bisa bikin aturan seperti itu. Tapi maksud saya memang setiap momentum itu kita harus bicara ideologi tetapi mendatangkan sepotong roti. Ya. Ini penting kalau menurut saya. Jadi supaya antara sepotong roti dan ideologi ini tidak dipisah itu. Jangan sampai nanti kalau kita bicara sepotong roti pasti tidak bicara ideologi. Kalau bicara ideologi pasti miskin itu. Nah, inilah yang harapan saya kalau kita ingin mengajak generasi muda kita tetap dia mendapatkan sepotong roti, tetapi dia tetap ada di jalur pemikiran-pemikiran yang dalam, tidak pragmatis itu. Saya kira banyak hal yang bisa dilakukan ya, Mas Tri Wahyudi. Tadi ada pertanyaan lain lagi enggak dari Mas Tri Wahyudi? Saya nggak begitu mendengarkan sebetulnya tadi, nggak begitu dengar pertanyaannya. Tapi mungkin ada yang masih belum pas saya jawab, Mas Tri Wahyudi. Sama Pak, sudah pas Pak. Iya, terima kasih. Terima kasih Mbak Valen. Ya. Baik, luar biasa sekali. Ya, usai sudah sesi tanya jawab atau Q&A pada sore hari ini. Namun sebelum mengakhiri acara, alangkah baiknya saya menyampaikan kesimpulan dari beberapa panelis yang sudah menyampaikan banyak hal tadi.
yang mana berbicara mengenai bonus demografi begitu ya. Generasi muda harusnya kan dapat memahami apa maksud bonus demografi tersebut, dampak kehadirannya dan peran yang dapat diambil oleh generasi muda tersebut. Nah, di mana bonus demografi tersebut adalah kondisi di mana jumlah penduduk yang produktif atau angkatan kerja itu lebih besar dibanding penduduk yang usianya tidak produktif. Nah, kemudian peluang yang dapat dimanfaatkan dari munculnya bonus demografi tersebut, yakni ada beberapa hal. Salah satunya ada penganggurannya berkurang, kemudian meningkatnya daya saing bangsa, dan lain sebagainya. Semakin banyaknya generasi yang produktif, menjadikan kita harusnya lebih bisa bersemangat dalam belajar, meningkatkan potensi diri, tahu akan potensi diri, dan tentunya bisa mengembangkan diri. Nah, seperti itu dan sekian yang bisa saya sampaikan, dan saya mohon maaf apabila ada kekurangan, ada salah kata, pamit undur diri. Namun sebelum mengakhiri sesi diskusi panel ini, alangkah baiknya kurang afdol ya kalau kita belum foto bareng ya. Maka dari itu untuk para partisipan, untuk tamu undangan yang terhormat dan panelis yang terhormat, untuk menyalakan kameranya masing-masing. Nanti saya akan pandu dari sini. Oke, siap-siap ya. 1, 2, 3. Oke, mungkin satu kali lagi. 1, 2, 3. Luar biasa sekali. Langsung saja acara selanjutnya akan saya alihkan kepada MC. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Valen dan para panelis yang sudah berkesempatan untuk diskusi kepada kita semua terkait tentang produktivitas bangsa menuju Indonesia Emas tahun 2045 di waktu yang penuh tantangan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Hasto, Bapak Tirta, Mas Ivan, dan Mas Wildan yang sudah sharing ilmunya kepada kita semua. Semoga apa yang beliau-beliau sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Nah, dengan berakhirnya sesi webinar pada siang hari ini, sore hari ini, ditandai juga dengan peluncuran layanan dari Hellographo Indonesia yang sudah dapat diakses melalui website dari Hellographo, yaitu www.hellographo.com. Jadi teman-teman di sini sudah bisa mulai mengakses layanan dari Hellographo dan bisa bertemu dengan para coach dan analis yang sangat luar biasa yang mampu membantu teman-teman nantinya untuk meningkatkan produktivitas diri masing-masing. Demikian rangkaian acara pada sore hari ini. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan dari saya sebagai pembawa acara, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah acara sore hari ini kita tutup dengan doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, disilahkan. Berdoa dicukupkan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada para panelis dan para audiens serta tamu undangan semuanya, dan selamat melanjutkan aktivitas berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Terima kasih Pak Hasto, Pak Tirta, Mas Sardi. Ya, terima kasih untuk semuanya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Hasto, terima kasih. Oke, Pak Tirta. Mas Terima kasih. Mas Nanang, Mas Nanang, Ilham, Mas ya. Mbak Erin, Mas Safaran juga. Ya. Ya. Che esiste patente diverse? Kan terkenang selama hidupku, biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu.
bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.